Hai movie lovers, senang sekali Mimin bisa hadir dan tentunya siap temani movie lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita drama seri dari Cina yang berjudul Drama ini menceritakan tentang Shang-Chi yang diperankan oleh Zhao Lusi yang diam-diam jatuh cinta dengan Duan Jisoo yang merupakan teman kakak laki-laki Shang-Chi movie lovers. Duan Jisoo ini sering datang dan main ke rumahnya. Dia berusia 7 tahun lebih tua dari Shang-Chi. Awalnya Duan Jisoo hanya menganggap Shang-Chi seperti adik perempuannya sendiri. Namun setelah bertahun-tahun mereka berdua hilang kontak satu sama lain karena satu hal, mereka dipertemukan kembali yang menyatukan keduanya dan membuat mereka saling jatuh cinta. Meski begitu, perjalanan cinta mereka tidak berjalan dengan mudah di movie lovers. Wah, penasaran dong? Gimana alur cerita selengkapnya? Yuk, tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Drama ini diawali dengan seorang anak berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Dialah yang bernama Shang-Chi. Shang-Chi memang lebih kecil dari teman-teman seusianya. Akan tetapi dia sangat pintar, bahkan nilai akademisnya sangat bagus. Sayangnya, ketika di dalam kelas saat guru mengajar, dia sering melamun gitu di movie lovers. Karena hal itulah, orang tua Shang-Chi sering dipanggil ke sekolah. Seperti kali ini, dia melakukan hal yang sama. Tidak ingin kena marah oleh orang tuanya, kali ini dia meminta tolong kepada kakak laki-lakinya yang rupanya sedang kuliah. Kakaknya itu bernama Shang-Yan. Shang-Chi terlihat terus mengirim pesan kepada kakaknya agar mau membantunya, yang rencana untuk menggantikan orang tua yang dipanggil ke sekolah. Namun sayangnya, belum juga menyampaikan itu, Shang-Yan langsung menolak karena dia sudah paham bahwa adiknya itu selalu menyeret ke dalam masalahnya. Sesampainya di rumah, Shang-Chi terlihat langsung menghampiri ibunya di dapur. Di situ dia mendapatkan kabar bahwa kakaknya sudah pulang dari asrama. Mendengar hal tersebut, Shang-Chi langsung bersemangat ketika disuruh ibu mengantarkan buah untuk kakaknya. Dia langsung pergi gitu aja di movie lovers. Shang-Chi berharap kakaknya akan luluh dan mau membantunya. Namun ketika Shang-Chi membuka pintu kamar kakaknya, dia bertemu dengan teman Shang-Yan. Dialah yang bernama Duan Jisoo. Singkatnya, Shang-Chi kembali memohon kepada sang kakak untuk membantunya. Namun sikap manis yang dia tunjukkan tidak lagi mempan, dan akhirnya Shang-Chi pura-pura menangis agar kakaknya kena marah oleh sang ibu. Jisoo yang melihat itu semua dengan lembut memberi nasihat kepada Shang-Chi. Setelah menyadari aktingnya tanpa hasil, Shang-Chi yang terlihat putus asa tapi tiba-tiba mencoba meminta kepada teman kakaknya itu agar berpura-pura sebagai kakaknya, tentu untuk bertemu dengan gurunya di sekolah. Jisoo yang mendengarnya pun tidak menolak, namun dia juga tidak memberikan kepastian gitu nih movie lovers. Karena hal itulah, keesokan harinya, Shang-Chi pun merasa was-was apakah dia akan datang untuk membantunya. Waktu demi waktu telah berlalu. Kini, Shang-Chi sudah tumbuh dewasa dan sekarang dia duduk di bangku SMA kelas 2. Ketika Shang-Yan pindah ke kampus utama, dia berencana untuk memindahkan barang-barangnya ke asrama yang baru, yang kebetulan dekat dengan sekolah Shang-Chi. Setelah mengetahui bahwa teman-teman Shang-Yan akan membantu memindahkan barang-barangnya, di situ Shang-Chi menawarkan diri untuk ikut serta membantu. Rupa-rupanya dia berharap bisa bertemu dengan Jisoo. Dan sore harinya, ketika Shang-Chi sudah pulang sekolah, dia pun langsung pergi membantu kakaknya. Sesuai harapannya, di situ Shang-Chi akhirnya melihat Jisoo kembali setelah beberapa tahun tidak bertemu. Jisoo sendiri hampir tidak mengenalinya,
karena Sangsi yang sudah tumbuh dewasa dan juga terlihat sangat cantik. Beberapa saat kemudian, Jesu pun membawanya ke asrama. Teman-teman sekamarnya yang lain menyambutnya dengan baik. Sebelum pergi kerja paruh waktu, di situ Jesu memberitahu Sangsi jika dia menyukai boneka miliknya, Sangsi boleh membawanya pulang. Namun Sangsi masih penasaran, apakah boneka itu hadiah dari pacarnya. Dan untungnya, di situ teman-teman Jesu menjelaskan bahwa dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, apalagi mencari pacar. Kemudian Sangsi tidak sengaja meninggalkan buku PR-nya di meja Jesu. Ketika Jesu kembali dan menyadari hal tersebut, dia langsung menggunakan ponsel Sangyang untuk berbicara dengan Sangsi mengenai buku tersebut. Karena Sangsi harus menyelesaikan tugasnya besok. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu jam 6 pagi. Dan Jesu pun akan menemaninya untuk mengerjakan PR sebelum masuk sekolah. Keesokan paginya, Sangsi pun pergi ke tempat yang Jesu tentukan di Movie Lovers, yaitu halte bis. Sesampainya di sana, Sangsi langsung mencari-cari keberadaan Jesu di sekeliling, yang ternyata tidak ia temukan. Sangsi pun dengan cemas menunggu kepastian akan kedatangannya. Di momen ini membuat Sangsi mengingat kembali di masa lalu yang pernah menunggu lama Jesu juga di sekolah ketika memintanya untuk berpura-pura sebagai kakak kandungnya. Saat itu dengan kesal Sangsi memilih untuk langsung pulang dan menganggap Jesu sebagai pembohong. Sialnya dia terjatuh, tapi rupanya di saat itu pula Jesu datang di Movie Lovers. Dan Sangsi hanya terdiam karena Jesu datang terlambat. Jesu yang tadi mendengarnya pun meminta maaf. Setelah itu, mereka pun segera pergi ke kantor guru. Jesu memainkan perannya dengan sangat baik dan mendengarkan keluhan guru yang berkata bosan melihat Sangsi selalu menggambar saat dia sedang mengajar di kelas. Mendengar itu semua, Jesu mendesak Sangsi untuk meminta maaf kepada gurunya. Dan pada akhirnya, pertemuan itu pun berjalan dengan baik. Scene kembali ke masa sekarang, di mana Sangsi mengira Jesu akan terlambat lagi seperti dulu. Lewat telepon, dia pun mulai mengomel sembari mengutuk Jesu bahwa dia tidak akan punya pacar seumur hidupnya. Namun ternyata Jesu mengujudkan dia dari belakang sembari menempelkan sebotol susu hangat di pipi Sangsi. Rupa-rupanya dia malah datang lebih awal gitu di Movie Lovers. Kemudian Jesu menemani Sangsi mengerjakan PR-nya di kedai roti, dan dia juga menyiapkan kue kecil untuknya. Sementara Sangsi sambil mengerjakan tugasnya, sesekali dia mencuri-curi pandang ke Jesu gitu di Movie Lovers. Sampai pada akhirnya Sangsi memberanikan diri untuk bertanya tentang kampung halaman Jesu dan rencana liburannya di musim panas nanti. Jesu hanya menjelaskan bahwa dia berasal dari kota Yihe, yang kemudian menyuruh Sangsi untuk segera menyelesaikan PR-nya. Sebelum Sangsi pergi sekolah, Jesu memasukkan selembar kertas ke dalam tasnya, yang ternyata semalam dia membaca buku Sangsi yang menyatakan bahwa kakaknya sangat menyebalkan. Dan kemudian Jesu membuat narasinya sendiri melalui sebuah kertas yang bertuliskan bahwa dia senang bisa bertemu kembali dengan Sangsi lagi. Sepulangnya dari sekolah, Sangsi terlihat kembali membaca tulisan dari Jesu itu. Dengan hati berbunga-bunga, Sangsi melipat kembali tulisan itu dan menyimpan susu pemberian Yesus sebelumnya, walaupun Sangsi tidak meminumnya karena alergi. Namun dia sengaja menyimpan botol itu sebagai kenang-kenangan. Di lain hari, orang tua Sangsi pergi ke acara pernikahan temannya. Singkatnya, Sangyan mengajak adiknya pergi makan di luar. Awalnya dia menolak itu di Movie Lovers, tapi setelah tahu kakaknya akan pergi bersama teman-teman sekamarnya, Sangsi pun langsung tidak mau melewatkan kesempatan bertemu dengan Jesu lagi. Dengan segera,
dia berdandan secantik mungkin. Kemudian ketika di dalam mobil, ada teman Sangyan yang bernama Qian Fei. Dia adalah teman sekamarnya juga. Setelah itu, mereka pergi menjemput Yesu di tempat kerjanya. Yesu langsung masuk ke dalam mobil tanpa tahu ada Sangsi di kursi depan. Setelah beberapa saat, Sangsi diam-diam memperhatikan. Yesu menyadari hal itu. Yesu pun langsung menggoda dengan candaan, dengan berkata, mengapa Sangsi selalu tersipu malu saat melihatnya. Singkat cerita, sesampainya di tempat makan, Sangsi bersikeras ingin tetap berada di mobil. Akan tetapi Sangyan menyuruhnya untuk keluar bersama yang lain karena mobil akan diparkir. Karena merasa tidak enak badan, Sangsi izin pergi ke toilet. Dan disitulah Yesu melihat noda merah di roknya. Dengan sigap, Yesu langsung berjalan mengikuti di belakangnya agar noda itu tidak dilihat oleh orang lain. Sesampainya di toilet, Yesu memintanya untuk menunggu di dalam dan menjelaskan hal tersebut. Yesu pun langsung berkata bahwa dia harus pergi ke swalayan untuk membeli pembalut dan rok untuk Sangsi. Sementara Sangsi yang sudah menyadari ada noda itu dan Yesu melihatnya, dia pun merasa malu. Sementara itu, Yesus segera menghubungi Sangyan. Mereka berdua pergi membeli pembalut dan juga rok untuk Sangsi. Kemudian, mereka menyuruh seorang wanita untuk mengantarkannya. Setelah selesai, Sangsi masih merasa malu ketika mau keluar dan bertemu Yesus lagi. Tapi untungnya, Yesus dan Sangyan sepakat untuk tidak membahas tentang kejadian ini di Movie Lovers. Bahkan dengan penuh perhatian, Yesus menuangkan segelas air hangat untuknya. Kemudian, memisahkan daging sapi dari makanannya, karena dia tahu Sangsi alergi dengan itu. Selesai makan, Yesus terlihat membantu Sangsi memainkan mesin boneka capit. Sangsi pun merasa senang dan semakin bahagia lagi ketika Yesus menempatkan boneka untuknya. Hal itu rupanya membuat Sangsi teringat masa lalu. Dan kita dibawa ke masa lalunya kembali di Movie Lovers. Jadi ceritanya, setelah Yesus sukses menyamar jadi kakaknya, Sangsi hampir menangis ketika Yesus mau menelpon Sangyan untuk melaporkan apa yang terjadi. Namun tidak jadi ia lakukan karena Sangsi memakai trik menangis. Setelah itu, Yesus pun mengantar Sangsi pulang. Di sepanjang perjalanan, Sangsi merasa sangat bahagia di hari itu, sama seperti yang ia rasakan saat ini di Movie Lovers. Di lain hari, teman Sangsi yang bernama Zhendro mengajaknya pergi keluar, yang ternyata tujuannya adalah datang ke pesta ulang tahun Fusensu. Tapi sebelum itu, mereka mampir ke sebuah kafe yang ternyata itu adalah tempat di mana Yesus bekerja paruh waktu. Setelah memesan makanan, sembari menunggu teman yang lain datang, Sangsi terlihat berkali-kali curi-curi pandang Yesus gitu di Movie Lovers. Di situ, Sangsi juga sempat mendengar manajer kafe akan membayar setengah dulu dari gaji Yesus yang ia minta dibayar di muka. Karena hal itu, rupanya membuat Sangsi bertanya-tanya apakah Yesus sedang kekurangan uang, tapi mengapa dia mentraktir makanannya. Tidak lama dari itu, teman-teman yang lain sudah datang dan segera mengajak Sangsi untuk pergi. Karena terus kepikiran, rupanya membuat Sangsi kembali ke kafe di mana Yesus berada untuk menanyakan hal tersebut. Yesus pun menjelaskan di Movie Lovers, tapi ternyata Sangsi pergi dengan meninggalkan sejumlah uang di atas meja. Setelah itu, Sangsi ke tempat karaoke untuk ikut merayakan ulang tahun Fusensu, yang ternyata dia menyukai Sangsi sejak SMP. Dan di momen itu, dia ingin menyatakan cintanya gitu di Movie Lovers. Namun di situ Sangsi memotong dan mengatakan bahwa dia akan pulang. Fusensu pun mengejarnya untuk menyatakan perasaannya. Dan lagi-lagi, Sangsi langsung menolaknya tanpa mendengarkan dulu.
Hal tersebut membuatnya menangis nih Movie Lovers. Dan Jisoo yang sedari tadi mengamati dari dalam kafe menghampiri Sangsi. Di situ Jisoo mencoba menasihatinya tentang cara menolak perasaan yang baik dengan berkata, anak laki-laki itu sudah menyukainya sejak lama dan itu patut untuk dihargai. Karena bagaimanapun bukan hal yang baik jika harus menolaknya dengan menyakiti perasaannya. Setelah kejadian itu, Zendru tidak mau berbicara dengan Sangsi lagi. Bahkan terlihat menjauhinya gitu nih Movie Lovers. Rupa-rupanya dia menyukai Fu Zhengzu dan cemburu kepada Sangsi yang sudah mendapat pernyataan cinta darinya. Dan mengenai hal itu, Sangsi belum mengetahuinya nih Movie Lovers. Di tengah kebingungan, mengapa Zendru tiba-tiba bersikap seperti itu kepadanya? Saat dikala Sangsi dipilih untuk mengikuti lomba lompat tinggi di pekan olahraga yang akan diadakan sebentar lagi. Dan sampailah di hari itu. Dan ternyata Sangyan dan Jisoo menjadi panitia di acara tersebut. Tentunya karena kampus mereka berdekatan dengan sekolah Sangsi nih Movie Lovers. Ketika Sangsi melakukan pemanasan, dengan penuh perhatian, Jisoo datang memasangkan topi kepada Sangsi untuk melindunginya dari sengatan matahari. Perhatian lain ditunjukkan oleh Jisoo ketika Sangsi berkali-kali gagal melakukan lompat tinggi dan kakinya terluka karena terjatuh. Dia bahkan menggendongnya ke pos klinik untuk kemudian diobati dengan hati-hati. Sangsi sangat terharu dan merasa semakin jatuh hati diperlakukan lebih baik daripada kakaknya sendiri. Namun Jisoo menyangkalnya dan kembali menasihati Sangsi bahwa Sangyan juga peduli kepadanya. Dia sangat khawatir ketika melihat Sangsi tadi terjatuh. Setelah beberapa saat, Sangsi memahami hal lain dari perhatian Jisoo tadi itu. Karena Sangsi melihat Jisoo dengan hati-hati juga membantu gadis lain. Dari situ Sangsi merasa bahwa Jisoo itu memang bersikap baik kepada semua orang dan dia bukanlah orang yang spesial untuknya. Di lain hari, sepulang sekolah, Zendru tiba-tiba mendekati Sangsi dan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Zendru membawa Sangsi berkeliling dengan berbagai alasan. Dan pada akhirnya Zendru mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin pergi ke warnet yang berada di ujung gang. Sebelumnya, guru sekolah sering memperingati mereka semua untuk berhati-hati dan tidak mengunjungi tempat tersebut karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun Zendru tetap pergi dan membuat Sangsi terpaksa mengikutinya. Tapi sebenarnya Zendru juga tidak pergi ke warnet, tetapi dia memenuhi untuk datang karena ancaman oleh sekelompok gadis senior yang memalaknya. Jadi dia tidak berani melawan ataupun memberitahu orang tuanya. Karena itu Zendru menjebak dan menipu Sangsi dengan menyeretnya ke dalam masalah ini. Mereka terlihat menggeledah tas Sangsi dan mengancamnya untuk membawa uang di keesokan harinya. Sangsi sangat kecewa kepada Zendru dan dia akhirnya mengerti alasan temannya itu tiba-tiba mendatanginya lagi setelah beberapa hari menjauhinya. Sangsi memintanya untuk pulang dan menjelaskan masalah ini kepada orang tuanya dan dia pun pergi dengan tertatih-tatih sendirian walaupun Zendru berusaha meminta maaf kepadanya. Karena cedera di kaki Sangsi belum pulih, Sangyan yang berhalangan meminta tolong Jisoo untuk menjemput adiknya di sekolah. Jisoo segera mencari Sangsi setelah tahu bahwa dia tidak ada di sekolah, bahkan tidak mengangkat teleponnya. Dan akhirnya dia menemukan Sangsi di sebuah gang yang langsung menangis ketika Jisoo mendekatinya. Setelah beberapa saat, awalnya Sangsi tidak mau menceritakan masalahnya itu kepada Jisoo karena tidak mau merepotkannya. Tetapi Jisoo terus mendesaknya dengan terus bertanya. Setelah Sangsi menjelaskan semua, dia pun ikut kesal dan tidak akan membiarkan ini terus terjadi.
Dan di keesokan harinya, Sang Yan, Chiasu, dan dua teman lagi datang untuk menemui para berandal yang sudah memerah Sangsi. Mereka bahkan sudah siap berkelahi, tapi ternyata mereka hanya sekelompok gadis. Tapi bagaimanapun, Sang Yan sangat marah. Mereka tetap mendatanginya, tapi tidak menyakiti mereka. Dan masalah pun selesai setelah para berandal itu diberi peringatan. Setelah kejadian itu, Sendro dipindahkan ke sekolah lain. Dan sebelum pergi, Sendro sempat meninggalkan surat permintaan maaf untuk Sangsi dengan rasa penuh penyesalan. Namun, Sangsi terlihat mengabaikannya karena dia masih sangat kecewa. Tapi sebenarnya dia juga sedih karena pertemanannya harus berakhir dengan cara yang tidak baik. Hari demi hari pun telah berlalu. Hasil ujian akhir Sangsi pun keluar. Meskipun sebagian besar nilainya cukup memuaskan, namun nilai fisikanya yang rendah hampir membuatnya tidak lulus. Orang tuanya dengan sabar menasihati Sangsi untuk memikirkan masa depannya dengan baik. Dan setelah melihat keadaan ini, mereka memutuskan untuk memanggil guru les yang bisa membantu Sangsi di pelajaran fisika. Dan rupanya, selama liburan musim dingin, Sangsi sangat kecewa setelah tahu bahwa guru les fisikanya adalah kakaknya sendiri. Saat memulai les, keduanya hanya berkelahi dan hampir tidak melakukan apapun untuk belajar. Pada akhirnya, ibu Sangsi memutuskan untuk mencari guru les baru. Sangsi yang memang tidak menyukai pelajaran fisika, menyusun rencana untuk menyelinap keluar rumah di keesokan harinya. Namun, dia mengurungkan niatnya itu setelah tahu bahwa guru les fisika yang akan menggantikan kakaknya adalah Chiasu. Sebelum sesi pertama les privat dimulai, Chiasu terlihat sedang main game dengan Sang Yan. Dan di situ rupanya Sangsi berusaha memotretnya secara diam-diam. Tapi ternyata Chiasu menyadarinya. Dia pun langsung berpose gitu di Movie Lovers. Tentu hal tersebut membuat Sangsi malu dan segera mencari alasan untuk menutupinya. Sangsi benar-benar kurang berminat belajar fisika, tapi Chiasu mengajarinya dengan sangat baik dan sabar. Di kesempatan lain, Sangsi bertanya kepada Chiasu mengapa dia kuliah di kota Nanwu. Chiasu menjelaskan bahwa dia ingin berkecimpung dalam industri game, dan kota Nanwu memiliki industri game yang paling berkembang. Di situ Chiasu pun mengatakan akan datang selama liburan ini, yaitu 3 kali dalam seminggu untuk mengajari Sangsi fisika. Di lain hari, saat mau memulai mengajari Sangsi, Chiasu terlihat kelelahan karena bekerja terlalu keras. Sangsi yang menyadari itu meminta Chiasu dan membiarkannya untuk beristirahat lebih lama. Bahkan saat Chiasu sudah terlelap, dengan hati-hati Sangsi mengenakan selimut untuknya. Setelah memberikan les privat selama beberapa hari, Chiasu menyadari bahwa Sangsi benar-benar tidak tertarik pada fisika. Namun Chiasu belum menyerah dan berencana akan mengajaknya pergi ke Museum Sains dan Teknologi. Tentu ia lakukan untuk meningkatkan minatnya belajar fisika. Di momen ini, membuat Sangsi sangat bahagia. Selain mendapatkan banyak pelajaran, dia juga berkesempatan untuk melakukan banyak hal menyenangkan dengan orang yang dia sukai. Chiasu bercerita bahwa dia ingin membuat gamenya sendiri dan menyebarkan kebahagiaan pada orang-orang. Dia meyakini bahwa sebuah game dapat membantu seseorang untuk terhindar dari hal-hal negatif, selama itu digunakan dengan bijak. Sangsi membalas dengan berkata bahwa dia akan giat belajar sampai bisa menemukan mimpinya sendiri. Dan mereka saling janji untuk terus giat belajar gitu di Movie Lovers. Setelah membahas itu, dengan malu-malu, Sangsi meminta Chiasu untuk tidak berpacaran. Sangsi berbicara seperti itu, seolah dia takut jika pacar Chiasu akan menghalangi cita-citanya. Di samping itu, dia merasa takut jika Chiasu tidak akan bersikap baik lagi kepadanya,
karena sudah punya prioritas lain. Chiasu tidak setuju dengan itu, tapi sebagai gantinya, dia berjanji akan mencari pacar yang lembut dan tentu yang bersikap baik kepada Sangsi dan peduli kepadanya. Sangsi pun setuju di Movie Lovers, tapi dia meminta Chiasu untuk memperlihatkan calon pacarnya terlebih dahulu kepadanya, dan Chiasu pun berjanji. Sesampainya di rumah, ternyata buku gambar milik Sangsi tertinggal di museum. Dan saat Sangsi menghubungi pihak museum tentang bukunya yang tertinggal itu, mereka mengatakan bahwa bukunya sudah dititipkan kepada teman laki-lakinya, dan itu adalah Chiasu. Mendengar hal tersebut, Sangsi langsung panik, karena di dalam buku gambarnya itu, dia menggambar semua tentang Chiasu di Movie Lovers. Hal tersebut membuat Sangsi terus kepikiran, karena mengira Chiasu pasti membuka buku gambarnya. Untuk itu, di keesokan harinya setelah Chiasu mengantarkan buku gambar miliknya itu, dia pun mengarang cerita bahwa dia sedang kasmaran dengan pacar online-nya. Hal tersebut Sangyan bagi tahu kepada Chiasu, agar 2 hari ini dia tidak datang untuk les privat. Karena Sangsi sedang dihukum, baik HP ataupun laptopnya sedang Sangyan sita. 2 hari kemudian, Chiasu pun datang untuk mengajar les privat Sangsi kembali. Namun sebelumnya, Chiasu menginterogasi tentang pacar online yang Sangsi karang itu. Sangsi dengan polosnya mengatakan bahwa pacar online-nya itu berasal dari Yihe, yang sebentar lagi akan lulus kuliah. Wah, padahal yang Sangsi maksud ini adalah Chiasu di Movie Lovers, tapi Chiasu tidak menyadarinya. Bahkan untuk lebih meyakinkan, Sangsi mengatakan bahwa pacar online-nya itu menyuruhnya untuk datang ke Yihe. Dan di sini Chiasu pun kembali menasihati Sangsi di Movie Lovers. Waktu pun terus berlalu. Setelah beberapa hari Sangsi les privat, dia menunjukkan kemajuan yang pesat yang Chiasu ajarkan kepadanya. Hari itu Chiasu pun mengatakan bahwa dia sudah tidak perlu untuk mengajari Sangsi lagi. Setelah itu, Chiasu pun pamit ke orang tua Sangsi untuk kembali ke asrama. Sera dan pun dengan sopan terbangun dan tidak mengeluarga Sangsi untuk menyambut tahun baru Imlek. Mendengar hal tersebut, Sangsi ingin memberi angpau kepada Chiasu. Tapi setelah dipikir-pikir, jika ia memberi uang, Chiasu pasti tidak akan mau menerimanya. Akhirnya, Sangsi mengganti isi angpaunya itu dengan membuat ucapan selamat tahun baru. Dan Sangsi diam-diam menaruhnya di dalam mantel Chiasu di Movie Lovers. Setelah beberapa saat berada di asrama sendirian, sementara orang-orang berbahagia, dia justru mendapat panggilan mengejutkan dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa ayahnya menderita infeksi paru-paru dan harus segera dioperasi. Chiasu pun segera pulang ke Yihe untuk mengatasi masalah ini tanpa memberi kabar kepada siapapun. Di samping itu, karena masa kuliahnya sudah hampir selesai, dia memutuskan akan kembali ke kota Nanwu saat upacara wisudanya. Setelah ujian sekolah Sangsi selesai, dia menerima hadiah dari Chiasu karena mendapat nilai yang bagus. Pada saat itulah, Sangsi baru mengetahui bahwa Chiasu sudah kembali ke kampung halamannya. Sangsi sangat senang dengan hadiah pemberian Chiasu yang menurutnya sangat mirip dengan Sangyan. Di situ Sangsi mengatakan bahwa dia ingin mengirim hadiah lain sebagai balasan, tetapi Chiasu menolaknya. Mereka pun membuat janji melalui telepon untuk bertemu di upacara wisuda Chiasu nanti. Dan Sangsi akan menggunakan kesempatan ini untuk memberikan hadiahnya. Singkatnya, sampailah hari di mana upacara wisuda Sangyan dan Chiasu akan diadakan. Sangsi datang bersama ayahnya, sementara ibunya tidak bisa ikut karena kurang sehat. Melihat Chiasu mengenakan pakaian toga, Sangsi terlihat bahagia. Dan dengan canggung saat Chiasu menyapanya, dia segera memberi bunga sebagai ucapan selamat. Sangsi juga berniat memberikan hadiahnya yang sudah ia siapkan sebelumnya. Namun ia urungkan karena waktunya kurang tepat.
Jiasu terlihat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman sekelasnya, karena mungkin sulit bagi mereka untuk bertemu lagi di masa depan. Mendengar hal tersebut, Sang Si pun bertanya apakah dia juga tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Tetapi Jiasu menegaskan bahwa dia akan kembali menemui Sang Si di waktu luangnya nanti. Tidak ingin melewatkan momen membahagiakan ini, Jiasu meminta temannya untuk mengambil foto dia bersama Sang Si yang dia perkenalkan sebagai adiknya. Di malam harinya, mereka semua mengadakan pesta di sebuah bar. Mereka membahas kehidupan dan rencana masa depan. Tetapi Jiasu terlihat sangat sedih karena setelah ini dia harus segera kembali ke Yihe dengan semua permasalahan yang sudah menunggunya di sana. Setelah pesta itu, Jiasu terlihat mengantar Sang Yan pulang yang tengler berat nih Movie Lovers. Dari situ dia berencana untuk tidur di hotel, tetapi ibu Sang Yan menahannya dan memintanya untuk menginap di rumah. Kemudian, di tengah malam ketika Sang Si mau mengambil air minum, dia tidak sengaja melihat Jiasu berada di luar. Sang Si menghampirinya dan bertanya mengapa Jiasu belum tidur. Meski Jiasu berusaha menutupi kegundahannya, namun Sang Si bisa merasakan bahwa Jiasu terlihat sedih. Sang Si pun mengatakan dia siap mendengarkan atau dia hanya akan menemaninya jika memang belum siap untuk bercerita. Melihat ketulusan itu, Jiasu akhirnya membuka sedikit tentang masalahnya dengan berkata bahwa dia berhutang banyak pada seseorang. Sang Si dengan penuh keyakinan meminta Jiasu agar tidak cemas, karena dia akan membantunya setelah menghasilkan uang sendiri. Jiasu menjelaskan bahwa semua hutang itu bukan miliknya dan meminta Sang Si untuk membeli keperluannya sendiri jika sudah bisa mencari uang. Setelah itu, Sang Si yang tidak bisa tidur menulis permintaan di sebuah kertas bahwa dia ingin segera menghasilkan uang dan membantu Jiasu melunasi hutangnya. Setelah Sang Si melipat dan menaruh harapannya itu pada botol susu, kemudian di keesokan paginya, Jiasu pergi lebih awal di Movie Lovers, karena rupanya dia harus mengejar jadwal penerbangan ke Yihe. Sang Si melihatnya dari balkon dan Jiasu melambaikan tangan padanya. Jiasu juga mengirim pesan untuk Sang Si agar menyampaikan salam pamit kepada orang tuanya. Dia juga mengingatkan Sang Si untuk terus belajar dengan giat untuk ujian akhir sekolahnya nanti. Hal tersebut adalah tujuannya Sang Si juga di Movie Lovers. Karena setelah lulus nanti dia berharap bisa masuk ke universitas di Yihe, tentunya agar bisa lebih dekat dengan Jiasu. Hari demi hari Sang Si terlihat benar-benar lebih giat dalam belajarnya agar mencapai batas nilai yang ditentukan Universitas Yihe. Namun di suatu hari, semangat Sang Si langsung padam ketika Sang Si tidak sengaja mendengar kabar bahwa saat ini Jiasu sudah mempunyai pacar. Sang Si merasa sangat patah hati di Movie Lovers. Dia ingin bertanya langsung kepada Jiasu lewat pesan. Namun, Sang Si tidak punya keberanian dan langsung menghapusnya lagi. Sang Si juga masih berpikir positif dengan menganggap mungkin saja kakaknya itu tadi salah dengar, karena Jiasu juga sudah berjanji untuk mengenalkan pacarnya terlebih dahulu kepadanya. Tapi rupa-rupanya hal tersebut membuat Sang Si tidak tenang dan memilih untuk bertanya langsung kepada Jiasu dengan datang langsung ke Yihe tanpa sepengetahuan orang tua ataupun kakaknya. Sang Yan sangat marah ketika mengetahui bahwa adiknya telah pergi ke Yihe seorang diri dengan alasan mau menemui pacar online-nya. Sang Yan segera menelpon dan meminta Jiasu untuk menjemput Sang Si di bandara dengan menjelaskan alasan yang disampaikan Sang Si tadi. Sang Yan dan kedua orang tuanya sangat khawatir akan tingkah Sang Si yang begitu nekat, tapi mereka tidak menyadari alasan yang sebenarnya. Di momen itu, Jiasu menelponnya di Movie Lovers
Dan tidak lama kemudian, Jiesu pun datang ke bandara bersama seorang wanita. Melihat pemandangan ini, Sangsi punya banyak pertanyaan. Dalam hatinya, apakah dia pacar Jiesu? Karena mereka juga terlihat begitu dekat. Selama itu juga, Sangsi hanya terdiam ketika Jiesu menasehatinya. Sampai pada akhirnya dia benar-benar mengira wanita itu adalah pacar Jiesu. Sangsi langsung tidak bisa menahan emosinya hingga dia menangis dan beralasan bahwa pasangan kencan online-nya itu tidak menyukainya karena menganggapnya terlalu muda. Tentu hal ini hanyalah alasan bagi Sangsi untuk menutupi kesedihannya. Jiesu berusaha menghiburnya dengan berkata bahwa suatu saat nanti Sangsi akan menemukan seseorang yang lebih baik. Mendengar hal tersebut, Sangsi semakin sedih dan berpikir sebaliknya. Setelah itu, Sangsi pergi ke toilet sambil terus menangis di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian, Sangsi kembali menemui Jiesu. Sementara wanita yang datang bersama Jiesu tadi sudah pergi terlebih dahulu karena ada urusan pekerjaan. Singkatnya, setelah Jiesu membelikan tiket pesawat untuk Sangsi, karena masih ada waktu sebelum waktu penerbangan, dia mengajak Sangsi untuk makan. Di momen ini, Sangsi menyerahkan hadiah kepada Jiesu yang sebelumnya gagal dia berikan saat wisudanya dulu. Sangsi juga menyerahkan boneka beruang yang pernah ditangkap Jiesu di mesin capit dan berkata, semoga boneka itu bisa membuatnya tetap bahagia. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Setelah sampai di bandara, Sang Yan terlihat menjemput Sangsi di Movie Lovers. Di situ Sangsi tidak banyak berbicara. Dia hanya langsung menangis memeluk kakaknya. Saat sampai di rumah pun, baik kakak ataupun orang tuanya sama sekali tidak memarahinya. Mereka justru berusaha memahami perasaannya di Movie Lovers. Setelah apa yang terjadi, Sangsi langsung pergi ke kamarnya dan memutuskan untuk segera move on. Dia menyimpan semua hal yang berkaitan dengan Jiesu ke dalam kotak dan mengucapkan selamat tinggal. 2 tahun kemudian, akhirnya Sangsi diterima di Universitas Sihe, yaitu Fakultas Media Digital sesuai keinginannya dia di Movie Lovers. Di sana dia menjalani kehidupan yang baru dan bertemu dengan teman-teman sekamar yang menyenangkan dan baik. Ketika salah satu teman sekamar Sangsi berulang tahun, mereka semua merayakannya di tempat karaoke. Tanpa disangka, di tempat itu juga ada Jiesu yang menghadiri undangan teman sekantornya. Mereka berdua yang sudah lama tidak bertemu itu bahkan sempat berjalan di lorong yang sama. Tapi keduanya tidak saling menyadari. Singkatnya, Sangsi yang tidak terbiasa dengan keramaian memilih keluar ruangan untuk mencari udara segar. Dan disinilah, tanpa disangka dia malah bertemu dengan Jiesu yang kebetulan sedang duduk di tangga. Di sini, Jiesu langsung menyapanya di Movie Lovers. Berbeda dengan Sangsi yang terlihat begitu cuek dan hanya menjawab pertanyaan Jiesu seperlunya. Di situ, Jiesu sedikit protes karena ternyata selama 2 tahun ini Sangsi mengabaikan pesannya dan bahkan tidak memberitahunya jika Sangsi mengambil kuliah di Yihe. Jiesu juga memberanikan diri untuk menanyakan apa kesalahan dia yang membuat Sangsi mengabaikannya. Sangsi beralasan bahwa dia terlalu sibuk untuk belajar agar bisa diterima di Universitas Sihe, tapi sebenarnya karena dia ingin move on di Movie Lovers. Ketika Jiesu menawarkan diri untuk mengantarkan Sangsi pulang, rupanya Sangsi menolak. Dia memilih untuk pergi dan pulang bersama teman-temannya. Tapi tanpa disangka, Jiesu masih menunggu di Movie Lovers. Sampai pada akhirnya, Sangsi mau diantar pulang oleh Jiesu karena dia terlihat pulang sendirian. Meski harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan tempat tinggalnya, di sepanjang perjalanan, Jiesu bercerita bahwa dia sangat senang
saat mendengar kabar dari Sang Yan bahwa Sangsi akan kuliah di kota Yehe karena selama ini dia sendirian dan kesepian. Pengakuan itu membuat Sangsi bingung di Movie Lovers. Mengapa Chiasu bisa mengatakan seperti itu? Padahal Yehe adalah kampung halamannya. Sementara tentang Chiasu, setelah lulus kuliah, kini dia bekerja di perusahaan game yang cukup terkenal dan dia sangat diandalkan oleh perusahaannya. Wanita yang pernah dibawa Chiasu dulu saat ke bandara juga bekerja di tempat yang sama dan ternyata dia tidak lebih dari rekan kerja sekaligus atasannya. Di lain hari, Sangsi mendapat telepon dari kakaknya supaya mentraktir Chiasu makan malam gitu di Movie Lovers. Alih-alih untuk berterima kasih karena dulu Chiasu juga sudah banyak membantu bahkan memberi hadiah untuknya. Selain itu, selama ini juga baru bertemu kembali dengannya. Sangsi pun mengirim pesan kepada Chiasu untuk menyampaikan hal tersebut. Dan mereka akhirnya janjian makan malam bersama di akhir pekan. Hari berikutnya, saat di kampus, rupanya ada mahasiswa Fakultas Olahraga yang menyukai Sangsi di Movie Lovers. Dia bernama Jiang Ming. Hari itu dia mengajak Sangsi nonton ke bioskop. Mendengar hal tersebut, teman-teman sekamarnya juga ingin ikut. Di situ, Sangsi ingin menolak karena dia sudah punya janji dengan Chiasu pada akhir pekan nanti. Namun, karena teman sekamarnya terus mendesak, Sangsi pun menyetujuinya. Sementara di lain tempat, ada seorang wanita yang sangat posesif kepada Chiasu. Dia terus-terusan mengirim paket kepadanya. Namun Chiasu selalu membuangnya di Movie Lovers. Sepertinya Chiasu berhutang kompensasi pada wanita itu. Karena tidak ingin terus diganggu, saat di kantor Chiasu langsung melunasi sisa uang kompensasi tersebut. Setelah itu, Chiasu memintanya untuk tidak menghubunginya lagi. Wanita bernama Jiang Ying itu merasa sedih dan gelisah setelah membaca pesan dari Chiasu. Dia mencoba terus mengirim pesan bahkan menelpon Chiasu, tetapi Chiasu terus mengabaikannya di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian, Chiasu dihampiri rekan kerjanya untuk mengadakan rapat. Di situ, Chiasu merasa sakit perut gitu di Movie Lovers. Bahkan saat rapat pun Chiasu terlihat menahan sakitnya. Hari itu adalah akhir pekan. Sangsi lebih memilih untuk bertemu dengan Chiasu dulu. Dia terlihat menelpon Chiasu untuk mengabarkan bahwa dia sudah berada di tempat yang mereka janjian. Namun Chiasu tampaknya harus membatalkan janji ini. Dari suara Chiasu, Sangsi merasa bahwa dia kurang sehat. Jadi dia buru-buru menanyakan alamat kantornya dan langsung bergegas menemuinya. Sesampainya di sana, wajah Chiasu terlihat begitu pucat karena sakit perutnya sudah tak tertahan lagi. Setelah itu, Sangsi segera memanggil taksi. Di momen itu, tanpa sengaja Sangsi menabrak Chiasu di tepi jalan. Hal tersebut membuat Chiasu juga tidak sengaja mengecup keningnya Sangsi di Movie Lovers. Dan sesampainya di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa Chiasu menderita radang usus buntu akut. Sesuai sarannya, Chiasu langsung memutuskan untuk melakukan operasi. Sementara Sangsi menunggu di luar. Di situ, ibu Sangsi terlihat menelponnya. Sangsi pun menjelaskan bahwa dia sedang berada di rumah sakit. Mendengar hal tersebut, membuat ibu Sangsi menceritakan tentang kisah masa lalu Chiasu yang sebelumnya tidak pernah dia ceritakan kepada putrinya itu. Jadi, di masa lalu itu, Chiasu pernah meminjam uang kepada keluarga Sangsi untuk biaya perawatan ibunya yang sedang sakit. Namun, ibunya tetap meninggal. Dan Chiasu terus bekerja keras sampai dia bisa melunasi hutangnya hanya dalam waktu setengah tahun. Sangsi hampir menangis setelah mendengar cerita ini, dan dia akhirnya mengerti mengapa Chiasu selalu sibuk bekerja. Beberapa saat kemudian setelah operasi Chiasu selesai,
Karena sudah larut, dia mendesak Sangsi untuk segera pulang ke asrama dan tidak mengkhawatirkannya. Dan singkatnya, Sangsi pun pergi di Movie Lovers. Setelah Sangsi pulang, dia terus memikirkan kejadian sebelumnya saat tidak sengaja mencium kening Sangsi. Chiasu mengira mungkin Sangsi marah akan hal itu. Tidak lama dari itu, Sang Yan menelpon untuk menanyakan keadaannya setelah mendapat kabar bahwa Chiasu masuk rumah sakit. Sementara Sangsi sepertinya tidak tega meninggalkan Chiasu seorang diri di rumah sakit untuk opnam beberapa hari ke depan. Dia kembali di Movie Lovers dan dia memutuskan untuk menemaninya. Sangsi percaya bahwa Chiasu akan melakukan hal yang sama jika dia yang sakit. Karena Chiasu tidak boleh banyak bergerak dulu, Sangsi menawarkan diri untuk menyeka wajahnya sebelum tidur. Dan dia melakukannya dengan penuh perhatian di Movie Lovers. Singkat cerita, di keesokan harinya sebelum Sangsi pergi lagi karena ada kelas, Sangsi menanyakan apa saja yang dibutuhkan agar nanti malam dia bisa membawakan untuknya. Chiasu pun meminta tolong kepada Sangsi untuk mengambilkan laptop di rumah untuk mengurus pekerjaannya. Akan tetapi, Sangsi menolak dan berkata bahwa Chiasu harusnya banyak-banyak beristirahat bukan malah bekerja. Setelah mengisi kelas, Sangsi pergi ke rumah Chiasu untuk mengambil beberapa pakaian. Di situ Sangsi tidak menyangka bahwa Chiasu masih menyimpan foto bersamanya saat wisuda dulu. Dan di situ dia juga melihat foto ibunya Chiasu di Movie Lovers. Jiang Ying terlihat datang tepat setelah Sangsi akan pergi dari rumah Chiasu. Mereka sempat berpapasan gitu di Movie Lovers. Di situ Jiang Ying tidak tahu bahwa Chiasu sedang dirawat di rumah sakit. Dia terus mengetuk pintu rumah Chiasu padahal rumahnya kosong. Sangsi kembali ke rumah sakit dan membawa laptop Chiasu. Sangsi mewanti-wanti Chiasu untuk tidak bekerja terlalu lama karena masih masa pemulihan. Chiasu juga sempat memberitahu bahwa ada seorang kakek yang mengisi tempat tidur di samping. Tidak lama kemudian, kakek itu terlihat kembali ke kamar. Dan mereka pun saling bertegur sapa. Namun karena pendengaran kakek kurang, malah salah mengira bahwa Sangsi adalah istri Chiasu. Meski Chiasu mencoba meralatnya bahwa dia adalah adik perempuannya, namun kakek tidak bisa mendengar dengan baik. Bahkan berkomentar bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Di situ akhirnya Chiasu mengiyakan perkataannya dan menanggapi semuanya dengan candaan. Tapi tampaknya Sangsi tidak senang dengan candaan ini. Karena bagi Sangsi, selama ini sudah menyembunyikan perasaannya dengan hati-hati. Tetapi Chiasu dengan mudahnya membuat candaan tentang itu. Dan akhirnya Sangsi berpikir kembali bahwa mungkin di dalam hati Chiasu dia tidak akan punya hubungan selain kakak dan adik. Itu sebabnya Chiasu bisa membuat candaan seperti itu. Setelah pulang dari rumah sakit, Sangsi cukup perhatian sampai membuat banyak catatan agar Chiasu menjaga pola makan dan waktu istirahatnya. Setelah menjelaskan semua, Sangsi pun pamit pulang ke asrama dan mengatakan mungkin dalam waktu dekat ini dia tidak bisa sering datang menjenguknya dengan alasan ada banyak tugas yang harus Sangsi kerjakan. Sangsi pun langsung pergi di Movie Lovers. Dia sepertinya harus kembali menerima keadaan bahwa dia hanya dianggap sebagai adik perempuan Chiasu. Setelah itu, Sangsi terlihat mengganti nama kontak Chiasu di handphonenya sebagai kakak kedua. Dari situ, Chiasu menyadari perubahan sikap Sangsi, dan Chiasu terus kepikiran akan hal itu di Movie Lovers. Hal tersebut Chiasu ceritakan kepada Siun, dan dia pun mendapat saran agar mengajak Sangsi makan. Tentu untuk meminta maaf dan membicarakan masalahnya. Setelah itu, Chiasu terlihat mau mengirim pesan kepada Sangsi. Namun karena ragu-ragu tidak jadi ia lakukan gitu di Movie Lovers. Dia malah mendapat telepon dari Jiang Ying. Karena kesal, Chiasu pun sekali lagi menegaskan kepadanya untuk tidak mengganggunya. Singkat cerita,
Saat malam tahun baru, Jiasu tiba-tiba menelpon Sangsi untuk mengajaknya makan malam. Sangsi tidak bisa menolak ajakan Jiasu karena dia juga pernah berjanji untuk makan malam bersama yang sebelumnya selalu gagal. Saat sudah berada di restoran, Jiasu pun meminta maaf kepada Sangsi atas candaan yang tidak sengaja ia buat saat di rumah sakit. Namun Sangsi mengatakan bahwa itu bukan masalah besar. Setelah itu mereka asik mengobrol gitu di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian, Jiang Ying datang bersama temannya dan kebetulan melihat mereka berdua. Tanpa disangka dia langsung menghampiri untuk menanyakan mengapa Jiasu memblokir nomornya. Jiang Ying terlihat marah setelah mendengar jawaban Jiasu, lalu menyiramnya dengan air. Melihat hal tersebut, Sangsi yang tidak terima langsung membalas perbuatan Jiang Ying di Movie Lovers. Jiang Ying malah semakin murka dan menuntut Jiasu bahwa dia berhutang seumur hidup kepadanya. Namun pada akhirnya, dia diseret paksa oleh temannya dan petugas di sana. Sangsi dan Jiasu juga memutuskan segera meninggalkan restoran tersebut. Saat sudah berada di luar, Sangsi membantu Jiasu menyeka air di wajahnya. Dia juga bertanya siapa perempuan tadi itu. Jiasu hanya menjelaskan bahwa dia adalah mantan kreditur ayahnya. Sangsi ingat bahwa dia pernah berpapasan dengannya saat Sangsi pergi ke rumah Jiasu untuk mengambil barang ketika Jiasu sedang dirawat di rumah sakit. Sangsi terlihat begitu perhatian dan khawatir kepada Jiasu. Dia juga sempat memberi saran agar Jiasu tidak terus-terusan ditindas oleh Jiang Ying. Jiasu melihat bagaimana Sangsi begitu peduli kepadanya. Dia sangat berterima kasih dan sepertinya mulai tumbuh benih-benih cinta gitu di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian, salju turun pada malam itu. Baik Sangsi ataupun Jiasu saling membuat permohonan meminta hal-hal yang baik untuk satu sama lain. Singkat cerita, Jiasu terlihat mau pulang ke rumah. Tanpa disangka, rupanya ada Jiang Ying yang sudah menunggunya di depan pintu. Dia meminta maaf kepada Jiasu atas perbuatannya tadi. Dia juga masih tidak terima ketika Jiasu melunasi uang kompensasi dan langsung memblokirnya. Bagi Jiang Ying, Jiasu berhutang seumur hidup karena perbuatan ayahnya di masa lalu gitu di Movie Lovers. Mendengar hal tersebut, Jiasu terpancing emosi dan langsung masuk ke rumah. Dia terlihat tidak nyaman dan langsung mengingat kembali tentang kejadian di masa lalu. Jadi saat itu Jiasu masih duduk di bangku SMA dan sebagai teman sekelas Jiang Ying. Suatu ketika, ayah Jiang Ying meninggal karena sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh ayah Jiasu. Setelah kejadian itu, Jiasu dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Keluarga Jiasu mencoba untuk menebus kesalahan itu dengan membayar uang kompensasi yang telah ditentukan oleh pengadilan. Di sisi lain, ibunya dulu juga menjanjikan akan bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya. Jadi termasuk Jiasu juga akan menanggungnya gitu di Movie Lovers. Dulu Jiasu mencoba untuk bersikap baik kepadanya, namun selalu diabaikan. Keadaan semakin buruk ketika ibu Jiasu meninggal. Dan dia hampir tidak punya waktu untuk memperhatikan Jiang Ying karena sibuk bekerja. Dari situlah, Jiang Ying malah menyukai Jiasu, tapi cintanya perlahan berubah menjadi obsesi. Dia menuntut Jiasu untuk mencintainya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Karena itu jugalah yang membuat Jiasu tidak menyukainya. Setelah apa yang terjadi, Jiasu merasa lebih baik setelah melihat foto Sangsi. Dia mengingat kembali apa yang disampaikan Sangsi untuknya. Tidak lama dari itu, Jiasu menyaksikan kembang api di atap dan bertukar pesan dengan Sangsi, yang rupanya juga sedang menikmati meriahnya malam tahun baru. Di lain hari, Jiang Ying rupanya membuat keributan di kantor Jiasu, dan di saat yang sama, Sangsi sedang menuju ke kantornya. Jiasu sangat mengkhawatirkannya ketika telat membaca pesan Sangsi yang mengabarkan akan datang. Tapi untungnya kedatangan Sangsi tidak diketahui oleh Jiang Ying. Jiasu dengan tegas meminta Sangsi untuk memberitahunya dulu sebelum menemuinya di kantor ataupun di rumah.
Maksud sebenarnya, dia takut Sangsi akan berpapasan dengan Jiang Ying yang mungkin bisa saja akan menyakitinya. Namun, Sangsi malah mengira bahwa Jiesu tidak suka jika dia langsung datang menemuinya seperti ini. Sangsi memberikan kamera lubang intip untuk Jiesu karena perempuan itu terus-terusan mengganggunya. Dengan benda itu, dia bisa mengetahui siapa saja yang datang mengunjungi rumahnya, bahkan bisa menjadi barang bukti ungkapnya. Dan setelah itu, Sangsi langsung pergi dengan terus memikirkan apa yang Jiesu katakan gitu di Movie Lovers. Hari demi hari telah berlalu. Jiesu terlihat sedang berada di kantor membahas proses perancangan game baru yang berjalan dengan baik. Sementara Sangsi sibuk belajar karena menjelang akhir semester. Mereka berdua sepertinya sudah lama tidak kontak gitu di Movie Lovers. Bahkan sampai hari itu, rupanya Sangsi terus memikirkan perkataan Jiesu sebelumnya. Sebenarnya, dia masih belum mengerti dan berharap akan segera mendapatkan penjelasan. Saat malam harinya, Jiesu tiba-tiba mengirim pesan kepada Sangsi yang tentu saja langsung membuatnya terlihat senang. Tapi rupanya Jiesu hanya menanyakan seperlunya serta tidak menjelaskan apa-apa. Karena hal tersebut, Sangsi pun kembali sedih di Movie Lovers. Setelah ujian selesai, Sangsi mengajak teman-temannya untuk bersantai dan nongkrong-nongkrong di bar, dan semua teman sekamarnya pun setuju. Sampailah di hari itu, mereka semua terlihat senang-senang. Begitu juga dengan Sangsi yang malah minum jamu kencur untuk menghilangkan sedihnya. Karena terlalu banyak minum membuat Sangsi tengler gitu di Movie Lovers. Malam itu Jiang Ying menyanyikan lagu cinta di atas panggung yang sebenarnya dia tujukan untuk Sangsi. Namun Sangsi yang tengler benar-benar mengabaikan temannya itu. Tidak lama dari itu, Jiesu menelpon Sangsi untuk mengingatkan jadwal penerbangannya. Dari suara Sangsi, Jiesu langsung menyadari bahwa Sangsi sedang tengler. Dia langsung menanyakan keberadaannya dan bergegas untuk menjemputnya. Sangsi pun pamit kepada teman-temannya untuk pulang terlebih dahulu. Melihat Sangsi keluar sendirian, Jiang Ming langsung mengikuti dia karena ingin mengungkapkan perasaannya. Tidak lama dari itu, Jiesu datang ketika Jiang Ming terlihat berusaha membantu Sangsi yang sudah tengler berat. Jiesu segera mengambil alih, dan Jiang Ming tidak punya pilihan selain pergi setelah Sangsi mengenalkan Jiesu bahwa dia adalah kakaknya. Sangsi yang tengler berat mulai merasa mual dan berjalan sempoyongan. Menyadari hal tersebut, Jiesu pun langsung menggendongnya. Di momen itu, Sangsi mengungkapkan sebuah rahasia kepada Jiesu bahwa dia menyukai seseorang. Jiesu menanyakan siapa orangnya, namun Sangsi tidak menjawabnya. Dia hanya menjelaskan bahwa orang itu baik, namun bersikap baik juga pada semua wanita, dan itu membuatnya sedih. Jiesu masih belum tahu siapa orang yang dibicarakan Sangsi. Namun dia merasa tidak nyaman dengan pengungkapan ini. Tentu saja karena dia mulai menaruh rasa kepada Sangsi. Hanya saja takut karena perbedaan umur di antara mereka. Jiesu mengantar Sangsi pulang ke asrama dan memikirkan semua yang Sangsi ucapkan. Dia malah berharap seandainya orang yang Sangsi maksud adalah dia. Padahal memang dia yang Movie Lovers. Keesokan harinya, ketika Sangsi terbangun, dia begitu kesal dan malu memikirkan apa yang terjadi semalam, terutama ketika dia tidak sengaja memuntahin Jiesu. Teman-teman sekamarnya sangat heboh di Movie Lovers. Mereka sering mendengar cerita tentang Jiesu, tapi tidak pernah menyangka bahwa orang yang Sangsi ceritakan setampan itu. Sangsi memutuskan untuk pulang ke Nanwu selama liburan akhir semester. Dia sudah membeli tiket dan Jiesu yang mengetahui itu sebelumnya datang ke asrama untuk mengantarnya ke bandara. Saat Jiesu membantu memasukkan barang bawaannya ke dalam mobil, Jiang Ming tiba-tiba datang untuk berbicara dengan Sangsi dan mengungkapkan perasaannya.
Sang-si bingung, tapi kemudian dia teringat dengan nasihat Chiasu tentang cara menolak perasaan yang baik agar tidak menyakiti perasaan. Jiangming menerima penolakannya dengan lapang dada. Setelah Sang-si mengucapkan terima kasih dan menjelaskan bahwa dia menyukai orang lain, Jiangming berharap mereka tetap bisa menjadi teman dan Sang-si pun setuju. Setelah itu, Jiangming memberi sarapan untuk Sang-si dan Sang-si pun langsung pamit untuk pergi. Chiasu menyaksikan semuanya dari dalam mobil dan berpikir bahwa pria itu adalah orang yang disukai oleh Sang-si. Wah, dia terlihat cemburu nih movie lovers. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Chiasu menanyakan banyak hal kepada Sang-si, bahkan tentang Jiangming. Sang-si terlihat langsung gugup ketika Chiasu menanyakan apakah dia orang yang Sang-si suka. Bahkan burger pemberian Jiangming tadi pun diminta oleh Chiasu dan diganti buah yang sudah dia siapkan untuknya. Di sisi lain, ini adalah bukti bahwa dia mulai menyukai Sang-si movie lovers. Setelah Chiasu mengantar Sang-si itu, singkat cerita, Sang-si disambut ayah dan ibunya ketika sampai di rumah. Mereka saling melepas rindu, terlihat makan bersama dan bercanda tawa. Kemudian, malam harinya Sang-si membongkar kembali kotak berisi barang-barang yang berhubungan dengan Chiasu. Tidak lama dari itu, dia mengirim pesan kepada Chiasu untuk meminta pendapat tentang kakaknya yang sedang kasmaran dengan wanita yang umurnya lebih muda. Dari cerita karangan Sang-si itu membuat Chiasu berpikir jika dia berada di posisi itu, tentu saja dengan Sang-si gitu di movie lovers. Namun, baik Chiasu ataupun Sang-si sama-sama pesimis karena mungkin hubungan mereka hanya sebatas kakak adik saja. Keesokan harinya, Chiasu bertemu dengan Qianfei karena temannya itu sebentar lagi akan menikah. Chiasu menceritakan sedikit tentang kisah percintaannya dengan berkata bahwa dia sedang tertarik pada gadis muda yang sayangnya sudah menyukai orang lain. Mendengar hal tersebut, Qianfei malah penasaran dengan tipe cowok yang sedang disukai oleh gadis itu nih movie lovers. Chiasu pun menjelaskan sama persis yang Sang-si ceritakan kepadanya. Dari semua yang Chiasu katakan itu, Qianfei malah menjawab bahwa pria yang dimaksud adalah Chiasu sendiri. Pada awalnya, Chiasu menyangkalnya di movie lovers, karena bagi dia, hal tersebut tidaklah mungkin. Tapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencari tahu secara diam-diam. Chiasu datang ke kota Nanwu untuk menghadiri pernikahan Qianfei. Dia sempat memberitahu Sang-si sebelumnya. Saat di pesta, Sang-si terkejut saat melihat Chiasu yang datang mengenakan dasi pemberiannya. Dan sepanjang pertemuan, Chiasu bersikap aneh. Dia selalu bercanda menyebut Sang Yan sebagai kakaknya. Tentu hal tersebut membuat Sang-si semakin heran. Chiasu mulai menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui perasaan Sang-si. Dia mengamati setiap tingkah lakunya dan melihat bagaimana Sang-si sering salah tingkah dengan membuat alasan yang tidak konsisten. Setelah makan, Sang Yan menolak untuk pulang ketika Sang-si mengajaknya, dan pada akhirnya Sang-si pun pamit pulang terlebih dahulu. Tidak lama dari itu, Chiasu menyusul dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Di situ pula, untuk pertama kalinya, Chiasu tiba-tiba memanggil Sang-si dengan nama panggilan khususnya, yaitu Zizi. Hal tersebut membuatnya tertegun sejenak di movie lovers. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, Chiasu memberi sebuah hadiah tahun baru berupa gelang untuk Sang-si. Sikap dan tingkah laku Chiasu yang tampak tidak biasa itu membuat Sang-si bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya. Sang-si sempat mencari tahu tentang makna memberikan gelang gitu di movie lovers. Tapi dia kecewa setelah membaca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa itu hanya wujud perhatian dari orang yang lebih tua darinya, dan karena itulah dia enggan untuk memakainya. Sementara di lain tempat, Chiasu sedang berjuang sepanjang malam untuk mendapatkan tiket penerbangan yang sama dengan Sang-si. Tentu saja, ia lakukan agar dia bisa kembali ke Yihe bersamanya.
Di keesokan paginya, Jiesu pun menjemput Sangsi ke rumah dan mereka pun pergi ke bandara bersama-sama. Kemudian saat di bandara, Jiesu tanpa diduga bertemu dengan teman sekelas saat masih SMA. Tanpa sengaja, temannya itu menyinggung tentang Jiang Ying dan mengatakan bahwa Jiesu berpacaran dengannya. Namun Jiesu langsung menyangkalnya, sementara Sangsi terlihat pura-pura santai saat bertanya tentang itu. Dan disitulah pada akhirnya Sangsi tahu bahwa Jiesu selama ini memang belum punya pacar. Selain itu, Jiesu bahkan mengingatkan janjinya bahwa jika dia punya pacar, Jiesu akan mengenalkannya terlebih dahulu kepada Sangsi. Mendengar perkataan itu, Sangsi terkejut dan langsung menyadari bahwa Jiesu tidak pernah melupakan janjinya. Jadi selama ini dialah yang salah paham. Untuk lebih meyakinkan hal tersebut, Sangsi kemudian bertanya tentang wanita yang pernah dibawa Jiesu ke bandara saat itu. Jiesu tersenyum melihat Sangsi yang rupanya tampak cemburu dan malu-malu. Disitulah Jiesu semakin yakin bahwa Sangsi memang menyukainya. Setelah mendapat lampu hijau dan mengetahui perasaan Sangsi kepadanya, Jiesu tetap memutuskan untuk mengejar Sangsi terlebih dahulu, tentu untuk menjaga harga dirinya. Di lain hari, Jiesu menelpon Sangsi untuk mengajaknya makan bersama. Sebelum itu, rupanya Jiesu menerima saran dari teman-teman sekantornya tentang cara mendapatkan hati seorang wanita. Sampailah di hari itu, Jiesu datang menjemput dan Sangsi segera turun untuk menghampirinya. Di situ Jiesu terlihat sangat terpesona melihat Sangsi yang begitu cantik. Sebelum pergi, Jiesu menjelaskan bahwa mereka akan ke restoran yang sebelumnya pernah mereka datangi, sekaligus memberitahu bahwa Sangsi akan dikenalkan dengan seseorang. Hal tersebut rupanya sempat membuat Sangsi berkecil hati karena mengira dia akan dikenalkan dengan wanita yang akan menjadi pacar Jiesu. Rupa-rupanya, langkah pertama Jiesu adalah mempertemukan Sangsi dengan Siyun, wanita yang pernah dia bawa ke bandara saat itu. Dan setelah keduanya bertemu, Siyun menjelaskan semua tentang Jiesu kepada Sangsi. Perihal Jiesu yang belum pernah berpacaran dan hubungannya dengan Siyun tidak lebih dari sekedar teman kantor. Sangsi akhirnya mengetahui semuanya dan dia menyadari sepertinya Jiesu meminta bantuan Siyun untuk menjelaskan itu semua. Jiesu tidak mengelak tentang tersebut saat Sangsi bertanya langsung kepadanya. Dia bahkan mengatakan melakukan itu semua agar Sangsi tidak salah paham. Setelah diserbu teman sekantor, Jiesu mengajak makan Sangsi di tempat lain. Namun Sangsi yang belum merasa lapar, pada akhirnya mereka memutuskan untuk nonton ke bioskop gitu di Movie Lovers. Tapi sepertinya kencan pertama itu tidak berjalan mulus ketika Sangsi tidak menyadari meminum teh yang mengandung susu. Karena hal tersebut membuat alerginya kambuh. Walau Jiesu sempat segera menukar minuman itu, namun rupanya Sangsi mulai mengalami ruam di pipinya. Tanpa pikir panjang, Jiesu memintanya langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah memberikan obat kepada Sangsi dan mendengar penjelasan darinya tentang alerginya itu, Jiesu langsung mengingat bahwa dulu dia pernah memberikan susu dan Sangsi menerimanya. Namun Sangsi beralasan bahwa dulu dia memberikan susu itu pada temannya. Sepulangnya ke asrama, semua teman-temannya sudah menunggu kabar dari Sangsi dari kencan pertamanya. Mereka terkejut mendapati Sangsi alerginya kambuh. Meski begitu, Sangsi mengungkapkan merasa senang karena Jiesu tampak menyukainya. Teman-teman Sangsi ikut bahagia mendengarnya. Setelah kejadian ini, mereka mencoba terus memberi saran dalam hal percintaan. Di lain hari, tepatnya di hari ulang tahun Sangsi, Jiesu datang menjemputnya ke asrama untuk pergi bersama. Saat Sangsi terlihat mau menghampiri Jiesu, tiba-tiba ada Jiang Ming yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun sembari memberi kado untuk Sangsi. Setelah itu, mereka pun pergi di Movie Lovers. Saat di dalam bis, Jiesu senantiasa menjaga Sangsi
Dia bahkan menawarkan tangannya sebagai pegangan supaya Sangsi tidak terjatuh. Rupa-rupanya mereka pergi ke bioskop untuk menonton film yang sebelumnya sempat gagal. Kali ini, Chiasu menunjukkan segala bentuk perhatiannya kepada Sangsi, dan itu membuatnya sangat bahagia. Setelah selesai menonton, Sangsi terkejut ketika Chiasu mengajaknya ke rumah. Sangsi sempat bertanya tentang Chiasu yang pernah melarangnya untuk datang menemuinya, baik di kantor ataupun ke rumahnya. Chiasu dengan cepat langsung menyadari dan menjelaskan bahwa dulu saat mengatakan itu, tidak lain karena dia hanya tidak ingin Sangsi berpapasan dengan Jiang Ying, yang mungkin bisa menyakitinya. Dan karena itu, dia memintanya untuk memberi kabar terlebih dahulu jika ingin menemuinya. Sangsi akhirnya menyadari kembali bahwa dia salah paham akan hal tersebut, dan dia pun menerima ajakan Chiasu untuk datang ke rumahnya. Yang ternyata Chiasu sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Dia bahkan menyiapkan kue ulang tahun yang dibuat khusus untuk Sangsi. Sangsi sangat bahagia karena ini adalah ulang tahun pertamanya yang dirayakan bersama Chiasu. Dia juga menyiapkan hadiah untuk Sangsi Movie Lovers. Dan di situ juga, akhirnya Chiasu sedikit mengungkapkan perasaannya kepada Sangsi. Chiasu bahkan meminta izin untuk mengejarnya dan menanyakan apa saja syarat-syaratnya. Sangsi terkejut dan menjadi gugup penuh tanya apakah Chiasu bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Chiasu tampak serius menjawab dengan berkata bahwa dia tidak ingin hanya menjadi kakak bagi Sangsi. Chiasu kemudian menjelaskan bahwa dia meminta izin seperti ini agar Sangsi tidak salah paham dengan semua sikap baik yang akan dia tunjukkan kepada Sangsi. Sangsi sangat bahagia mendengar hal tersebut. Meski itu adalah harapannya dari dulu, namun untuk menjaga harga diri karena dia yang menyukai lebih dahulu, akhirnya Sangsi mengizinkan Chiasu untuk mengejarnya. Singkat cerita, Sangsi pulang dengan membawa kue buatan Chiasu. Sampai di asrama pun, teman-temannya telah menyiapkan kejutan untuk ulang tahunnya juga nih Movie Lovers. Setelah itu, mereka semua tampak antusias ingin tahu kencan Sangsi hari ini, dan mereka pun melewatkan malam dengan penuh tawa. Rupa-rupanya, Sangsi mendapat hadiah kamera kecil dari Chiasu, dan dia sangat menyukainya. Di malam itu juga, Sangsi juga mendapatkan ucapan selamat tahun dari kakaknya. Rupanya itu kesempatan Sangsi untuk memberitahu kakaknya bahwa dia mungkin akan berpacaran dengan seseorang. Sang Yan yang terlihat sedang sibuk mengatur bar, awalnya hanya menasehati Sangsi untuk berhati-hati. Namun, setelah kakaknya mengetahui bahwa adiknya akan berpacaran dengan seseorang yang umurnya lebih tua, sebagai kakak dia tidak bisa tenang dan langsung segera menelponnya. Teman Sangsi datang menghampirinya ketika dia terlihat sedang mencoba memakai gelang pemberian Chiasu. Di situ Sangsi juga menerima saran dari temannya itu karena merasa khawatir Chiasu hanya semangat di awalnya saja. Jadi ceritanya, untuk lebih yakin melihat usaha Chiasu benar mengejarnya, mereka akan mengujinya gitu di Movie Lovers. Di lain hari, saat Sangsi menerima pesan dari Chiasu untuk mengajaknya berkencan, temannya langsung mengetes Chiasu dengan berpura-pura sebagai Sangsi yang membalas pesannya. Jadi dia tidak langsung menerima ajakan Chiasu untuk berkencan. Namun setelah beberapa kali Chiasu terus mencoba, akhirnya Sangsi menerima ajakannya di Movie Lovers. Akan tetapi, ketika sampai pada hari tersebut, kesibukan Chiasu di kantor sepertinya menjadi alasan utama mereka gagal berkencan. Dan rupanya, hal tersebut beberapa kali terus terulang setelah mereka kembali janjian gitu di Movie Lovers. Chiasu terus beralasan bahwa ada masalah di kantornya, dan pada akhirnya mereka gagal berkencan lagi dan jarang bertemu. Karena kejadian ini, baik teman maupun Sangsi sendiri mulai meragukan perasaan Chiasu. Hingga suatu ketika, Chiasu lagi-lagi harus membatalkan janji kencannya dengan Sangsi. Namun kali ini bukan karena pekerjaan,
Akan tetapi dia harus pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya yang semakin lemah setelah koma 9 tahun. Dokter menjelaskan itu semua kepada Jia-soo dan menyarankan ayahnya untuk segera dioperasi. Kemudian, saat Jia-soo menemani ayahnya di ruang rawat, dia mengingat kembali kejadian yang menimpa ayahnya di masa lalu. Jadi ceritanya, malam itu ayah Jia-soo tidak sengaja menabrak ayah Jiang Ying. Dari kejadian itu, mungkin karena panik, ayah Jia-soo bukan bertanggung jawab, malah memilih untuk kabur dan pulang ke rumah. Setelah mendengar penjelasan dari ayah Jia-soo, baik ibu dan Jia-soo sendiri meminta ayahnya untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi ternyata tidak mau gitu di Movie Lovers. Dan saat itu juga sempat terjadi saling berebut telepon ketika Jia-soo akan melapor, hingga pada akhirnya ayah Jia-soo terjatuh dari jendela yang cukup tinggi. Kehidupan Jia-soo benar-benar berubah seketika. Ayahnya koma di rumah sakit dan kini ibunya terpaksa terus bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah. Masa muda Jia-soo dihabiskan untuk belajar sambil bekerja gitu di Movie Lovers. Penderitaannya terus berlanjut ketika ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mengunjungi ayahnya, Jia-soo terlihat pulang ke rumah dengan wajah lelah. Dan di situ tiba-tiba dia mendapat pesan dari Sang-si. Meski dia sangat ingin beristirahat, namun dia memilih untuk menemui Sang-si terlebih dahulu. Karena dia berpikir bahwa saat itu adalah kesempatan untuk bertemu. Mengingat Jia-soo sering melewatkan janjinya. Tapi ternyata Sang-si cukup dewasa untuk memahami dan memakluminya sebagai bentuk dukungan. Setelah membicarakan itu, Sang-si membalikan permen kapas yang dia buat sendiri untuk Jia-soo dengan mengatakan jika memakan permen kapas ini akan membuatnya bahagia. Jia-soo terlihat senang dan ini adalah pertama kalinya dia mendapat dukungan yang manis dari seseorang gitu di Movie Lovers. Singkat cerita, di keesokan harinya, Sang-si terkejut ketika Jia-soo diam-diam datang untuk ikut serta menghadiri seminar terbuka di kampusnya. Sang-si sangat gugup ketika Jia-soo terus menatapnya gitu di Movie Lovers. Apalagi jadi bahan omongan orang-orang di sekitar karena tingkah Jia-soo tersebut. Karena itulah, Sang-si tiba-tiba mengatakan mengantuk dan akan tidur sebentar. Dia memejamkan matanya. Namun Jia-soo paham bahwa Sang-si hanya pura-pura. Dia malah semakin mendekatkan wajahnya ke arah Sang-si sampai Jia-soo mencolek pipinya. Sang-si terkejut dan menatap Jia-soo dengan penuh tanya. Rupa-rupanya Sang-si malah berpikir bahwa tadi itu Jia-soo menciumnya di Movie Lovers. Dan singkatnya, Sang-si membalas mencium Jia-soo dengan malu-malu. Tapi sembari menegaskan meskipun dia membalasnya, bukan berarti dia sudah mau menerima Jia-soo sebagai kekasihnya. Melihat tingkah Sang-si itu, Jia-soo tersenyum dan terus menggodanya. Setelah itu, mereka berdua terlihat jalan-jalan di sekitar kampus. Mereka sempat mampir untuk melihat pertandingan basket. Di sana ada Jiang Ming dan teman-teman sekamar Sang-si juga. Ketika Jiang Ming kakinya terkilir, Jia-soo diajak bermain untuk menggantikannya. Rupa-rupanya, Jia-soo bermain dengan sangat baik nih Movie Lovers. Dan disitulah Jiang Ming akhirnya mengetahui bahwa Jia-soo itu bukanlah kakak Sang-si. Di lain hari, Sang-si terlihat sedang berada di asrama bersama teman-temannya. Jadi ceritanya liburan akan segera tiba. Mereka membahas tentang rencana mereka saat libur nanti. Setelah mendengar rencana teman-temannya, Sang-si pun memutuskan untuk tetap tinggal di kota dan mencari tempat magang untuk menambah pengalaman. Dia mengirim pesan kepada Sang Yan untuk memberitahu tentang hal tersebut. Sebagai kakak, setelah mengetahui rencana adiknya itu, dia tidak mengizinkannya dan menyuruh Sang-si untuk tetap pulang. Tentu saja karena dia khawatir Sang-si akan menghabiskan waktunya untuk berpacaran. Singkat cerita, Sang-si datang ke kantor Jia-soo tepat di jam pulang kerjanya. Dia memberi kejutan sebuah kado untuknya, bahkan menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Jia-soo di sebuah restoran.
Di sana, Sangsi pergi ke dapur untuk membuat makanan tradisional yang disebut mie panjang umur. Mengetahui hal tersebut, Jiasu sangat menyukainya dan dia tetap menyantapnya dengan nikmat, meski Sangsi melarangnya karena takut rasanya tidak enak. Kemudian, Sangsi menyiapkan sebuah lilin di atas kue. Jiasu pun memejamkan matanya dan membuat satu permohonan. Sangsi sempat bertanya apa permohonan Jiasu gitu nih lovers. Jiasu hanya menjawab bahwa Sangsi tahu apa keinginannya. Mendengar hal tersebut, Sangsi menjawab bahwa keinginannya sangat mudah. Karena di saat itu juga Sangsi sudah setuju untuk menerima Jiasu sebagai kekasihnya. Mereka saling menatap satu sama lain dan larut dalam kisah asmara. Jiasu terlihat sangat bahagia. Dia terus menatap Sangsi gitu di Movie Lovers. Kemudian Jiasu menjelaskan tentang situasi keluarganya kepada Sangsi yang sebelumnya tidak pernah dia ceritakan. Karena dia takut masalah yang sedang dihadapi nantinya mungkin akan membuat Sangsi tidak nyaman ataupun keberatan. Sangsi dengan penuh perhatian menjawab bahwa dia sama sekali tidak merasa seperti yang Jiasu takutkan itu. Menjelang liburan akhir semester, Sangsi terlihat mulai giat belajar. Hari itu rupanya listrik di asrama padam. Mengetahui hal tersebut, Jiasu membawa Sangsi ke rumahnya dan menyiapkan tempat untuk belajar. Tidak hanya itu, dia juga berencana menyiapkan makanan untuk Sangsi gitu di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian, mereka terlihat makan bersama. Dan setelah itu, sebagai imbalan, Sangsi mengambil alih dapur dan mencuci semua perabotannya. Malam harinya, Jiasu mengantar Sangsi pulang sambil memegang tangannya dengan erat. Dia merasa bahagia, begitu juga dengan Sangsi. Di sepanjang jalan, Jiasu bertanya tentang Sangsi yang sedang mencari tempat magang. Dia menjelaskan alasannya bahwa Sangsi melakukan itu karena ingin mencobanya. Di momen itu juga, untuk pertama kalinya Sangsi mengungkapkan perasaannya kepada Jiasu bahwa dia sangat menyukainya. Dan Jiasu pun menjawabnya di Movie Lovers. Di malam yang membahagiakan itu, Jiasu mendapat telepon dari Qianfei yang mengabarkan bahwa dia akan datang ke Yihe. Singkatnya, teman itu menyadari bahwa suasana Jiasu terlihat sangat bahagia. Dan pada akhirnya, Jiasu menceritakan semua serta mengucapkan terima kasih karena berkat saran dari Qianfei, Jiasu bisa mendapatkan gadis yang dia suka. Mendengar itu semua, Qianfei sangat terkejut saat mengetahui bahwa Jiasu mengencani Sangsi. Dan di situ dia langsung buru-buru akan menutup teleponnya. Namun sebelum itu, Qianfei segera menyarankan Jiasu kembali untuk segera menjelaskan semuanya kepada Sang Yan. Tidak lama kemudian, Sang Yan menelpon mereka dalam grup karena sebelumnya Qianfei sudah mengirim pesan yang mengabarkan bahwa Jiasu sudah mempunyai pacar. Mereka berdua pun langsung gugup di Movie Lovers. Namun Jiasu mengatakan bahwa dia akan memberitahunya secara langsung ketika dia datang ke Nanwu. Hubungan Jiasu dengan Sangsi tampak berjalan lancar nih Movie Lovers. Keduanya saling menyempatkan diri untuk bertemu di tengah kesibukan mereka masing-masing. Mereka peduli terhadap satu sama lain, saling menggoda dan terkadang merasa cemburu. Sampai pada akhirnya ujian akhir semester Sangsi pun selesai nih Movie Lovers. Rupanya Sangsi masih tetap ingin mengisi waktu liburannya nanti untuk magang di Yihe. Namun dia bercerita bahwa orang tuanya tidak ingin putrinya magang di sana, bahkan sampai membantunya untuk mencari tempat magang di Nanwu. Namun Sangsi tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap tinggal di Yihe. Dan tepat di saat itu juga, Sangsi menerima kabar bahwa dia lulus wawancara untuk magang di perusahaan periklanan. Scene berganti. Pagi itu Sangsi mendapat telepon dari kakaknya yang menanyakan kapan dia akan pulang. Namun Sangsi menjelaskan bahwa dia tidak akan pulang karena sudah mengambil magang di Yihe dan mendapat izin dari kedua orang tuanya. Sang Yan masih tidak percaya akan hal tersebut. Dia pun marah gitu di Movie Lovers. Sangsi menyadari bahwa sebenarnya kakaknya itu sangat khawatir karena Sangsi sudah pacaran.
Jadi di situ Sangsi berusaha mengirim pesan kepada kakaknya untuk menjelaskan itu semua dan mengakui bahwa dia sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan Duan Jiasu. Namun ternyata nomor Sangsi sudah diblokir oleh Sang Yan. Hari itu rupanya adalah hari pertama Sangsi bekerja. Dia tidak menyangka bahwa kepala departemennya adalah Xiaoyu. Rupanya seniornya itu masih mengingat kejadian yang menimpa temannya dulu. Jadi selama di tempat magangnya itu, Sangsi mendapat perlakuan tidak menyenangkan darinya gitu di Mafia Force. Dan malam harinya, keluarga Sangsi menanyakan bagaimana pengalaman pertama kalinya dia bekerja. Meski tidak menyenangkan, namun di situ Sangsi tidak menceritakan apapun. Dia juga menyembunyikan fakta itu dari Jiasu. Jadi Sangsi hanya menceritakan hal-hal yang baik. Jiasu datang secara khusus dan membawa karangan bunga untuk Sangsi, lalu membawanya makan malam sebagai bentuk dukungan di hari pertamanya bekerja. Bahkan hari berikutnya, Sangsi terus mendapatkan tekanan dari Xiaoyu. Dalam situasi ini, teman Jiang Ming ini beranggapan bahwa Sangsi adalah musuh temannya. Hal tersebut membuat dia terus memperlakukannya dengan tidak baik. Meski begitu, Sangsi tidak menyerah dan berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Malam harinya, Sangsi yang tampak begitu lelah langsung merasakan banyak kenyamanan ketika dia bertemu dengan Jiasu. Karena baginya, dia bersandar di pelukan Jiasu sudah cukup untuk mengembalikan energinya yang hilang. Suatu hari, ketika Jiasu mengantar Sangsi pergi ke kantor dan mereka terlihat begitu mesra, Xiaoyu yang kebetulan lewat melihat pemandangan ini. Dia yang berpikir bahwa Sangsi merebut Jiasu dari temannya, langsung memberitahu Jiang Ying tentang kedekatan mereka. Mendengar kabar ini membuat Jiang Ying tidak senang dan marah. Singkatnya, Jiang Ying berusaha untuk menemui Sangsi bagaimanapun caranya. Dia benar-benar langsung datang ke tempat karaoke setelah mengetahui ada acara karyawan di kantornya Xiaoyu. Setelah Sangsi izin pulang terlebih dahulu kepada rekan-rekan kantornya, dia langsung pergi gitu di Mafia Force. Dan tanpa disangka, Sangsi berpapasan dengan Jiang Ying. Di situ Sangsi terlihat santai dan memilih untuk pergi. Namun ternyata Jiang Ying mengejarnya hanya untuk menjelaskan situasi Jiasu yang sebenarnya, dengan berkata bahwa Jiasu adalah anak dari seorang pembun. Selain itu, Jiang Ying juga membeberkan Jiasu punya banyak tanggungan, terutama untuk mengurus ayahnya yang koma dengan biaya perawatan mahal setiap tahunnya. Jiang Ying bahkan sampai mengatakan bahwa Jiasu itu kekurangan cinta karena keluarganya, yang membuatnya dengan mudah menafsirkan kebaikan orang sebagai cinta. Maksud hati Jiang Ying dengan mengatakan itu agar Sangsi menjauhi Jiasu. Namun setelah mendengarkan itu semua darinya, Sangsi lebih percaya kepada Jiasu, karena dia sudah mengenal Jiasu dan memiliki perasaan kepadanya dari bertahun-tahun yang lalu. Sangsi hanya menegaskan kepada Jiang Ying, dia percaya bahwa Jiasu tidak ada kaitannya dengan kematian ayahnya. Selain itu, tidak ada alasan apapun yang bisa untuk menyalahkannya. Sangsi memahami perasaan Jiang Ying. Karena itu, dia terlihat tenang menghadapi tindakannya ini. Namun dia berharap Jiang Ying akan segera sadar bahwa dirinya berada di jalan yang salah. Beberapa saat kemudian, Sangsi bertemu dengan Jiasu. Di situ, Sangsi tidak menceritakan apa yang terjadi di Mafia Force. Karena Sangsi masih memikirkan yang Jiang Ying katakan tadi, tiba-tiba dia memberikan kartu ATM miliknya kepada Jiasu yang berisi uang tabungannya. Jiasu merasa heran akan tingkahnya, dan Sangsi hanya menjelaskan bahwa sebagai pacar, dia bisa memperlakukannya dengan baik kapanpun itu. Mendengar hal tersebut, Jiasu membalas dengan menyerahkan dompet beserta isinya juga kepada Sangsi. Dan dia memintanya untuk membeli apapun yang dia inginkan. Namun keduanya sepakat untuk tidak menggunakan uang tersebut sembarangan, dan Sangsi terlihat cukup dewasa dengan berpikir
akan menggunakan uang itu untuk membeli rumah bersama di masa mendatang. Di kesempatan lain, Jiasu terlihat mengantar Sangsi pulang setelah bekerja lembur. Ibunya menelpon untuk menanyakan kabarnya, dan tidak lama kemudian disusul dengan panggilan Sangyan, yang ternyata dia diam-diam memperhatikan dan mengikuti mereka dari kejauhan. Kedatangan Sangyan membuat suasana di antara mereka menjadi sangat menegangkan, karena sepertinya Sangyan tidak suka dengan situasi ini. Menyadari hal tersebut, Sangsi berusaha menjelaskan dengan hati-hati kepada kakaknya. Namun rupanya Sangyan tidak mau tahu dan meminta Sangsi untuk segera masuk ke asrama. Jiasu mengambil alih dan menjelaskan hubungan mereka kepada Sangyan yang terlihat masih memasang wajah dingin kepadanya. Namun setelah berada di tempat sepi, Sangyan langsung melepaskan semua emosinya. Sampai-sampai dia memukul beberapa kali kepada sahabatnya itu tanpa perlawanan. Sangyan merasa sangat kesal karena di antara semua gadis, kenapa harus adiknya yang dia permainkan. Namun Jiasu dengan lantang menjawab bahwa dia sedang tidak main-main menjalin hubungan dengan adiknya. Mendengar hal tersebut, Sangyan masih tidak bisa percaya. Sebagai kakak, hatinya masih sangat marah karena dia takut adiknya akan tersakiti. Karena jika itu terjadi, pasti itu akan berimbas pada hubungan persahabatan mereka berdua. Setelah beberapa kali Sangyan meluapkan emosi, meski Jiasu terluka, dia terus meyakinkannya. Namun pada akhirnya, Sangyan berusaha mengendalikan emosinya dan membawa Jiasu pergi untuk diobati. Di sepanjang perjalanan mereka, Sangsi yang terlihat cemas berusaha menelpon kakaknya beberapa kali, namun terus ditolak itu di Movilovers. Setelah itu, Sangyan menanyakan keseriusan Jiasu mengingat perbedaan umur yang kontras di antara mereka. Jiasu terus meyakinkan sahabatnya itu bahwa dia serius dan berjanji bahwa dia akan memperlakukan Sangsi dengan baik selama sisa hidupnya. Sesampainya di rumah Jiasu, Sangyan terlihat langsung mengecek di sekeliling rumahnya untuk memastikan apakah adiknya tinggal bersama dengan Jiasu. Setelah itu, Jiasu mengirim pesan kepada Sangsi yang sedari tadi sudah menunggu. Sangsi langsung menelpon Jiasu untuk mengetahui keadaannya. Walaupun Jiasu sedikit terluka, namun dia meyakinkan Sangsi bahwa dia dengan kakaknya baik-baik saja. Dan di keesokan harinya, Jiasu mengenakan masker untuk menutupi lukanya ketika bertemu dengan Sangsi. Dia beralasan lukanya itu karena terbentur, namun ternyata cara itu tidak berhasil karena Sangsi tahu bahwa itu pasti perbuatan kakaknya. Sangsi dengan penuh amarah langsung mendatangi kakaknya di sebuah kafe. Kakak beradik ini sempat beradu mulut gitu di Movilovers, sampai-sampai mau memutuskan hubungan. Namun beberapa saat kemudian, Jiasu berhasil membujuk Sangsi untuk duduk dan berbicara kembali dengan kakaknya. Meski keduanya bertengkar kembali, namun pada akhirnya mereka berbaikan dengan saling meledek satu sama lain. Malam harinya, Jiasu mengantar Sangsi ke asrama. Niat hati dia akan kembali ke kantor untuk lembur setelah mengantar Sangyan. Mengetahui hal tersebut, Sangyan memilih ikut ke kantor Jiasu di Movilovers. Saat di kantor, mereka berdua membicarakan tentang hubungan Jiasu dengan Sangsi. Sangyan mengungkapkan bahwa dia sangat mengkhawatirkan adiknya karena kejadian di waktu lampau saat Sangsi nekat menemui pacar online-nya. Namun dia merasa lega setelah mengetahui pacar Sangsi adalah Jiasu yang sudah sangat dia kenali sifat dan kepribadiannya. Meski begitu, Sangyan tetap mewanti-wanti Jiasu jika dia sampai menyakiti adiknya, maka dia akan berurusan dengannya. Di keesokan paginya, Sangyan pamit pulang ke rumah Jiasu dulu yang ia tulis di selembar kertas. Di sisi lain, rekan-rekan kerja Jiasu sudah datang di kantor di Movilovers dan mengetahui bahwa Jiasu lembur dan tidak pulang lagi semalam. Salah satu rekan kerja Jiasu mengatakan bahwa 2 hari yang lalu dia melihat Sangsi di sebuah tempat karaoke dan sedang berbicara dengan Jiang Ying.
Mengetahui hal tersebut, Jiasu langsung datang menemui Jiang Ying untuk memberikan surat peringatan dari kantor polisi kepadanya karena sudah menemui dan mengganggu Sangsi. Di situ, Jiasu dengan tegas mengatakan jika Jiang Ying melakukan itu lagi kepada gadis yang dia cintai, maka dia tidak akan segan membawa kasus ini ke jalur hukum. Karena Jiasu tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Sangsi dan akan melakukan apapun untuknya. Sementara di lain tempat, Sangsi berani memberikan saran idenya sendiri ketika rapat sedang diadakan. Meskipun di situ Xiaoyu terlihat tidak setuju, namun pemimpin sangat menyukainya dan meminta seluruh tim untuk mempertimbangkan ide tersebut. Ketidaksukaan Xiaoyu terhadap Sangsi semakin menjadi karena dia merasa telah dipermalukan dalam pertemuan tersebut. Dan parahnya, Xiaoyu bahkan menuduh Sangsi sebagai perebut pacar orang. Sangsi tidak pernah menceritakan masalahnya kepada Jiasu ataupun keluarganya, selama dia merasa bisa mengatasinya sendiri. Selain itu, tentu karena dia tidak mau menambah beban, khususnya Jiasu yang sudah sangat sibuk bekerja. Jiasu memahami akan hal tersebut, namun dia berkata bahwa dia ingin menjadi sosok pacar yang bisa diandalkan. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk saling mengandalkan satu sama lain dan tidak menutupi apapun masalahnya. Keesokan harinya, berkat ide Sangsi, perusahaan di tempat ia magang akhirnya mendapatkan kontrak dan semua karyawan akan mendapatkan bonus G25 Lovers. Singkat cerita, Jiasu mengajak Sangsi untuk melihat rumah yang akan mereka sewa. Jadi ceritanya, rumah itu dekat dengan kampus Sangsi dan memiliki 2 kamar. Jiasu berkata dengan menyewa rumah itu, jika suatu saat Sangsi merasa lelah belajar, akan ada tempat beristirahat untuknya. Jiasu terlihat menyerahkan kunci rumahnya kepada Sangsi dengan mengatakan bahwa kelak rumah ini akan menjadi rumah mereka. Suatu hari, tanpa disangka AC di asrama Sangsi tiba-tiba rusak gitu di Movie Lovers. Dia berusaha menelpon pengelola, namun ternyata teknisi sedang libur. Karena Sangsi tidak diperbolehkan memanggil teknisi lain, akhirnya Sangsi mau tinggal di rumah Jiasu untuk sementara waktu. Di momen itulah, selama tinggal bersama, banyak hal manis terjadi di antara mereka. Meski begitu, mereka sama-sama mengenali batasan satu sama lain di Movie Lovers. Hari demi hari telah berlalu. Mereka lewati dengan penuh bahagia dan perhatian satu sama lain. Sangsi berhasil melewati 1 bulan magangnya dengan baik. Dan hari itu adalah hari terakhir dia bekerja. Sangsi datang dengan membawa kado untuk semua rekan-rekan di kantor. Sangsi berterima kasih kepada rekan-rekan dan juga atasannya. Di sisi lain, proyek Kim Jiasu diketahui mengalami kemajuan besar setelah beberapa kali bekerja lembur semalaman. Dan di tahun ini, game yang dia kembangkan bersama timnya akhirnya dirilis yang ternyata mendapat banyak respon positif. Atasan Jiasu pun berterima kasih atas kerja kerasnya. Tidak hanya itu, Xiun mengatakan bahwa Jiasu akan direkomendasikan ke perusahaan untuk menempati posisi sebagai pemogram utama. Dan setelah itu, Jiasu rencananya akan mengajak Sangsi untuk berlibur. Sementara itu, di hari terakhir magangnya, Sangsi rupanya secara khusus menghampiri Xiaoyu untuk memberi hadiah perpisahan. Dan ternyata Sangsi berani menyatakan bahwa dia tidak merebut pacar siapapun. Bahkan Sangsi menyarankan Xiaoyu untuk menemani Jiang Ying pergi ke psikolog yang bisa membantunya. Karena dari situ Xiaoyu akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya. Di lain hari, Jiasu memberikan rekomendasi beberapa tempat untuk berlibur bersama Sangsi. Namun sepertinya dari beberapa tempat itu Sangsi tidak tertarik di Movie Lovers. Karena Sangsi lebih suka untuk pergi camping berdua. Setelah mendengar alasan Sangsi lebih menyukai camping bersama, Jiasu pun setuju dan sepakat besok akan pergi camping di pantai. Namun di keesokan harinya, rencana camping pertama mereka harus gagal karena hujan.
Tidak ingin melihat Sangsi sedih, Jia-su pun akhirnya punya ide untuk mendirikan tenda bersama di dalam rumah. Singkat cerita, setelah tenda selesai dibuat, tiba-tiba ibu Sangsi video call dengan nyanyi Movie Lovers. Sangsi yang panik langsung menyuruh Jia-su untuk bersembunyi. Singkatnya, Sangsi hanya menjelaskan bahwa dia sedang camping di rumah teman. Sementara Sangyan yang tahu sebenarnya hanya meledek adiknya. Dan mereka berdua pun melewati camping bersama itu dengan bahagia. Hari berikutnya, kuliah Sangsi dimulai kembali. Dia dan salah satu teman kamarnya berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain universitas. Kemudian, selama libur hari nasional, Sangsi diketahui pulang ke Nanwu karena orang tuanya sangat merindukan dia. Sangsi langsung memeluk ibunya ketika sampai di rumah. Kemudian, Sangsi langsung pamit ke orang tuanya untuk mengganti pakaiannya dulu ke kamar. Namun sebelum itu, Sangsi rupanya langsung menelpon Jia-su yang terlihat sedang bekerja di Movie Lovers. Saat Sangsi ngobrol dengan mesra, ibu Sangsi tiba-tiba masuk kamar putrinya dan mendengar percakapannya. Karena hal tersebut, ibu Sangsi pun berpikir bahwa putrinya itu sudah memiliki kekasih. Ayah dan ibu Sangsi pun sangat khawatir. Mereka segera menanyakan perihal hubungan tersebut secara langsung. Namun, karena banyak pertanyaan yang ayah dan ibunya lontarkan, membuat Sangsi memilih pergi untuk menghindari percakapan ini. Jadi sebenarnya, sebelum Sangsi sempat mengaku, dia takut dengan tanggapan orang tuanya yang mungkin akan menentang. Hari berikutnya, Sangsi datang menghampiri kakaknya di kamar sembari membawa buah. Sangsi terlihat bersikap baik dengan kakaknya. Sangyan yang sudah hafal akan kelakuan adiknya itu langsung menanyakan apa maunya. Yang ternyata Sangsi ingin ikut ke acara makan malam Sangyan dengan teman-temannya. Dan tentu saja di sana dia akan bertemu dengan Jia-su. Sangyan akhirnya menyadari alasan Sangsi dulu saat dia beberapa kali memaksa ikut ketika dia ada acara dengan teman-temannya. Sangsi pun hanya bisa ngeles dan seperti biasa, mereka saling meledek satu sama lain. Singkat cerita, setelah mereka sampai di restoran, teman-teman mereka heran karena melihat Jia-su berjalan mesra dengan Sangsi. Dan pada akhirnya, Jia-su pun mengungkapkan hubungannya dengan Sangsi kepada teman-temannya. Berita lain datang dari Qian Fei yang akan segera menjadi seorang ayah. Semua teman-temannya pun memberi selamat kepadanya dan bersenang-senang bersama. Setelah beberapa saat, Jia-su terlihat mengantar Sangsi pulang ke rumahnya. Sementara Sangyan memilih menghabiskan malam dengan teman-teman. Saat sudah dekat dengan rumah, mereka terlihat mesra gitu di Movie Lovers. Dan rupanya, hal tersebut dilihat langsung oleh ibu Sangsi. Untuk memastikan hal tersebut, ibu Sangsi langsung menanyakan status hubungan putrinya dengan Jia-su. Sangsi pun akhirnya mengakui, meskipun ibu Sangsi sudah mengenal lama dengan baik tentang Jia-su, namun latar belakang keluarga Jia-su sepertinya menjadi masalah utama. Ibu Sangsi berusaha menasehati putrinya itu untuk memikirkan kembali tentang hubungannya dengan Jia-su. Keesokan harinya saat Sangsi bertemu dengan Jia-su, dia tidak menceritakan tentang ibunya yang sudah mengetahui status hubungan mereka. Singkatnya, Jia-su berencana akan meluangkan waktunya untuk bertemu langsung dengan kedua orang tua Sangsi. Namun ternyata, ayah Sangsi bergerak lebih cepat untuk segera mengatur pertemuannya dengan Jia-su ketika Sangsi tidak ada di rumah. Saat mereka bertemu, ayah Sangsi menjelaskan semuanya kepada Jia-su dengan hati-hati. Sebenarnya, ayah Sangsi takut jika putrinya akan terseret ke dalam masalah keluarga Jia-su, terutama Jiang Ying yang mungkin akan berdampak kepada putri mereka. Sebagai orang tua, ayah Sangsi hanya ingin menyampaikan kekhawatirannya ini jika mereka masih menjalin hubungan. Karena bagaimanapun dia menginginkan yang terbaik bagi putrinya. Kemudian, ayah Sangsi berharap setelah pertemuan ini, Jia-su bisa mempertimbangkan kembali masa depan mereka masing-masing dengan serius. Malam harinya ketika Sangsi pulang ke rumah,
ayahnya ingin berbicara dengan dia, tentu saja untuk membicarakan hubungannya dengan Jiesu. Di situ Sangsi memahami bahwa ibunya sudah memberitahu kepada ayahnya. Ayahnya pun dengan hati-hati menasihati putrinya dan mengatakan bahwa hari ini mereka sudah mengundang Jiesu untuk datang ke rumah membicarakan hubungan mereka. Jadi intinya, mereka ingin Sangsi juga memikirkan kembali hubungannya, bahkan menyarankan putrinya untuk putus karena situasi keluarga Jiesu yang tidak cocok dengan putrinya. Untuk sesaat, Sangsi terdiam. Dia masih tidak menyangka orang tuanya mengingkari untuk membicarakan masalah ini bersama-sama. Namun di situ Sangsi meyakinkan bahwa selama ini Jiesu benar-benar tidak membuatnya kesusahan. Sangsi merasa sedih mendengar respon dari orang tuanya, karena situasi keluarga bukan sesuatu yang dapat dipilih oleh Jiesu. Setelah itu Sangsi pun langsung pergi ke kamarnya. Sementara di lain tempat, suasana hati Jiesu menjadi rumit setelah pertemuannya dengan ayah Sangsi Nimophilophors. Karena Sangsi khawatir jika Jiesu akan tertekan setelah pertemuan dengan orang tuanya, Sangsi pun menelpon Jiesu dengan harapan dia tidak akan sedih dan tidak memikirkan terus apa yang dikatakan orang tuanya. Mata Jiesu memerah, namun dia menjelaskan bahwa dia tidak apa-apa. Bahkan Jiesu mengatakan orang tuanya bersikap baik kepadanya. Setelah itu Jiesu meminta Sangsi untuk menghabiskan sisa waktu liburan bersama orang tuanya. Sementara itu, dia mengabarkan besok pagi harus segera pulang ke Yihe karena ada pekerjaan mendadak yang harus ditangani, yaitu untuk menemui klien. Karena Jiesu pamit pulang secara tiba-tiba, meski sudah dijelaskan alasannya, namun ternyata Sangsi malah berpikir lain. Karena beberapa kali Jiesu menolak untuk pulang ke Yihe bersama ataupun hanya sekedar mengantar ke bandara. Jadi Sangsi ini berpikir bahwa Jiesu sedang menghindar darinya untuk memikirkan putus hubungan dengannya gitu Nimophilophors. Di keesokan paginya, Sangsi memutuskan untuk kembali ke Yihe. Kedua orang tuanya sempat terkejut karena Sangsi pergi secara tiba-tiba. Namun Sangsi menjelaskan bahwa dia harus bertemu dengan Jiesu. Dia memahami kekhawatiran orang tuanya. Sangsi juga tahu bahwa orang tuanya tidak percaya dengan Jiesu. Untuk itu dia meminta sekali ini agar mempercayainya. Karena sekarang Sangsi sudah dewasa dan sangat yakin dengan apa yang diinginkannya. Singkat cerita, setelah Sangsi sampai di bandara, Jiesu datang untuk menjemputnya. Wah, di momen ini banyak mengandung bawang Nimophilophors, karena Sangsi membuka rahasianya selama ini, bahwa dulu saat masih SMA, dia tidak pernah punya pacar internet. Jadi sebenarnya Sangsi datang ke Yihe untuk menemui Jiesu setelah mendapat kabar dari kakaknya bahwa Jiesu punya pacar. Kemudian Sangsi memberikan 2 bintang berisi rahasia yang dia tulis tentang bagaimana dia begitu menyukai Jiesu dari dulu. Dengan terungkapnya semua rahasia ini, Sangsi berharap Jiesu bisa percaya kepadanya bahwa dia tulus mencintainya. Karena itu dia tidak perlu mendengarkan apa kata orang tentang hubungan mereka. Sangsi melakukan itu karena berpikir bahwa Jiesu sedang mempertimbangkan untuk putus dengannya. Tapi sebenarnya Jiesu sedang berpikir apa yang harus mereka lakukan di masa depan agar bisa terus bersama Nimophilophors. Sedangkan untuk kekhawatiran kedua orang tua Sangsi, Jiesu sedang mencari waktu untuk membuktikan kepada mereka. Singkat cerita, rupa-rupanya Jiesu mengambil langkah besar dalam hidupnya. Dia mengundurkan diri dari perusahaan dan rencananya akan kembali ke Nanwu untuk membangun perusahaannya sendiri. Beberapa saat kemudian, dia mendapat panggilan dari rumah sakit mengenai kondisi ayahnya yang semakin buruk. Dokter menyarankan gunakan sisa waktu untuk mengobrol dengan ayahnya. Untuk itulah, Jiesu menceritakan tentang kehidupannya saat ini. Kemudian, Jiesu menyayangkan perbuatan ayahnya dulu dan menceritakan semua apa yang terjadi pada keluarga mereka selama ini. Mungkin hidup Jiesu akan jauh lebih baik jika dulu ayahnya tidak menghindar dari tanggung jawab. Namun
Namun dia berterima kasih setelah melalui banyak masalah karena kini Jia-soo mengerti apa itu tanggung jawab dan sekarang dia bisa melindungi orang yang dicintainya. Setelah menceritakan itu semua, Jia-soo mengatakan jika ayahnya akan pergi, maka pergilah dengan tenang. Tidak lama dari itu, ternyata ayah Jia-soo sempat menggerakkan jarinya dan kemudian meninggal dunia. Setelah mendengar kabar ini, Sang-si datang menemui kekasihnya. Di situ dia tidak banyak bicara, dia hanya langsung memeluk Jia-soo. Dan Jia-soo pun menangis di pelukannya karena sejak saat itu, dia sendirian tanpa ayah dan ibu. Di lain hari, Jia-soo mengajak Sang-si datang ke makam ibunya. Jia-soo datang untuk memberitahu bahwa ayah telah meninggal dunia. Dia juga mengenalkan Sang-si di hadapan makam ibunya, sekaligus mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Jia-soo akan tinggal di Nanwoo. Sang-si juga memperkenalkan dirinya sendiri dan mengungkapkan bahwa Jia-soo adalah orang yang baik. Dia berjanji akan melindunginya dan terus berada di sisinya, serta mencintainya sepenuh hati agar Jia-soo tidak merasa sendirian. Hari berikutnya, mereka berdua melewati hari dengan bersepeda bersama dan pergi ke pantai. Disitulah Jia-soo mengatakan kepada Sang-si bahwa dia sudah mengundurkan diri dari perusahaan. Karena demi masa depan mereka, Jia-soo harus kembali ke Nanwoo lebih awal untuk mempersiapkan bisnisnya sendiri. Sementara Sang-si harus menyelesaikan studinya di Yehe. Bagi mereka terasa sangat berat untuk berpisah dan berjauhan walaupun untuk sementara waktu. Singkat cerita, Sang-si terlihat mengantar Jia-soo ke bandara. Beberapa saat kemudian, Jia-soo menyuruh Sang-si untuk pulang. Namun dia begitu berat melepas Jia-soo pergi karena beberapa kali terus membuntutinya dan pada akhirnya Jia-soo memeluk Sang-si dengan erat. Selanjutnya, Sang-si terlihat sedang sibuk menggambar desain untuk mengikuti kompetisi di kampus. Dia begitu giat dan selalu didukung oleh teman-teman sekamarnya. Sementara Jia-soo mulai mencari kantor, membangun studionya, dan merekrut karyawan di Movie Lovers. Setelah selesai mengurus studio barunya, Jia-soo mengatakan kepada Sang-hyeon akan berkunjung ke rumah untuk menemui orang tuanya. Setelah mencari waktu yang tepat, Jia-soo terlihat mengunjungi orang tua Sang-si. Mereka makan bersama, dan setelah itu, Jia-soo memberanikan diri untuk mengungkapkan keseriusannya bahwa dia tulus mencintai Sang-si. Jia-soo memahami kekhawatiran mereka sebagai orang tua. Untuk itu, dia bertekad mendirikan usaha baru di Nanwoo. Kemudian, mengenai keluarga korban ayahnya dulu, Jia-soo menjelaskan bahwa dia sudah mengatasinya. Jia-soo sampai mengungkapkan bahwa masa depannya mungkin akan berbeda jika bukan karena Sang-si yang selalu ada di sisinya dan membantunya keluar dari kesedihan masa lalu. Kemudian Jia-soo mengatakan bahwa saat ini dia tidak punya banyak harta, tapi dia akan menggunakan semua yang dia miliki untuk membahagiakan Sang-si. Orang tua Sang-si pun merespon bahwa mereka tidak peduli pada hal lain selain kebahagiaan putrinya. Dan berkat ketulusan hati Jia-soo, mereka akhirnya melepaskan Sang-si dan merestui hubungan mereka berdua. Sebagai kakak, Sang-hyeon dengan tulus berharap agar hubungan adiknya berjalan dengan baik, dan Jia-soo sangat berterima kasih kepadanya atas semua dukungan yang dia berikan selama ini. Sang-si sangat senang setelah mengetahui orang tuanya sudah memberikan restu kepada mereka. Kabar lain datang dari Sang-si bahwa karya desainnya memenangkan penghargaan. Dia berharap Jia-soo bisa datang untuk menghadiri acara penghargaan itu di akhir bulan. Namun Jia-soo berbohong dengan berkata bahwa di akhir bulan dia sangat sibuk. Untuk itu dia meminta maaf karena tidak bisa menemaninya di acara penghargaannya nanti. Tapi pada kenyataannya Jia-soo hadir di acara tersebut sebagai perwakilan senior di perusahaannya dulu yang akan menyerahkan penghargaan kepada para peserta. Kejutan itu membuat Sang-si sangat senang dan dia tidak bisa berhenti menatapnya saat berdiri bersama di atas panggung di Movie Lovers. 2 tahun kemudian, Sang-si dan teman-temannya lulus kuliah. Semua orang datang ke pantai untuk merayakannya. Di hari itu juga,
Sangsi membantu proses lamaran salah satu teman mereka yang sudah lama berpacaran. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya itu lamaran yang disiapkan Jiesu untuk Sangsi. Di situ, Sanghyun dan kedua orang tuanya juga hadir di Movie Lovers. Jiesu sudah memikirkan banyak hal dan akhirnya memilih untuk mengejutkan Sangsi dengan cara ini. Di hari yang membahagiakan itu, Jiesu mengungkapkan bahwa dulu dia sempat berpikir tidak mengapa jika harus hidup sendirian. Tapi setelah bertemu dengannya, dia menyadari bahwa mencintai dan dicintai itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Jiesu terlihat berlutut untuk melamar Sangsi dengan cincin berlian. Dengan restu dari keluarga dan teman-temannya, Sangsi menerima lamaran Jiesu dan semua orang bersorak untuk kebahagiaan tersebut. Setelah itu Jiesu menceritakan sedikit rahasia kepada Sangsi dengan berkata bahwa sebelumnya dia juga sudah menyukai Sangsi secara diam-diam, tepatnya ketika salju turun di tahun pertama Sangsi berkuliah di Yehe. Di saat itulah Jiesu jatuh cinta kepadanya. Kisah cinta mereka dimulai ketika Jiesu berusia 22 tahun. Sangsi menyembunyikan perasaannya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Sampai pada akhirnya menyadari bahwa dia tidak sendirian karena Jiesu juga berlari ke arahnya. Dan kisah cinta itu berakhir bahagia saat Sangsi berusia 22 tahun. Drama ini ditutup dengan adegan di mana Sangsi terlihat sedang membawa buah untuk Jiesu yang sedang di kamarnya. Di momen inilah Sangsi mengingat kembali pernah melakukan hal yang sama ketika dia masih SMP. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.